Hamil 7 bulan, mertua kekeh usir aku dari rumah. Besoknya ku buat mereka kaget saat mobil mewah terparkir di depan rumah untuk menjemputku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Senja merayap perlahan, mewarnai langit dengan palet jingga yang sayu. Aroma tumisan kangkung dan ikan goreng memenuhi seisi dapur, bersaing dengan hawa dingin yang seolah membeku di setiap sudut rumah besar bergaya kolonial itu. Di sanalah, Melin, 27, bergerak dengan kehati-hatian ekstra, tidak hanya karena beban kehamilannya yang kini menginjak usia 7 bulan, tetapi juga karena ia tahu, di rumah itu, setiap gerakannya selalu diawasi dan dinilai. Melin, dengan wajah teduh dan senyum tipis yang seringkali harus ia paksakan, adalah istri dari Haidar, putra tunggal di keluarga ini. Ia memiliki latar belakang yang, di mata keluarga suaminya, tak lebih dari sehelai kertas lusuh yang tak layak diletakkan di album keluarga mewah mereka. Ia seorang penulis lepas yang bekerja dari rumah, pekerjaannya dianggap remeh, sekadar merangkai kata demi receh, begitulah sindiran yang sering ia dengar. Kulitnya sawo matang, rambutnya sederhana digelung, dan penampilannya selalu bersahaja, kontras dengan kilauan perhiasan yang melingkari tangan dan leher mertuanya. Melin memilih hidup seperti ini, sederhana, sejak ia menikah dengan Haidar 3 tahun lalu, sebuah pilihan yang ia yakini sebagai wujud ketulusan cintanya. Di sisi lain, ada Haidar, 28, suaminya. Pria yang tinggi, berwajah tampan, dan berkarir cemerlang sebagai manajer muda di sebuah perusahaan konstruksi. Haidar adalah satu-satunya benteng kokoh Melin di rumah ini. Cintanya kepada Melin tulus, tanpa memandang harta atau status. Ia selalu melindungi Melin dari badai sindiran keluarganya, meskipun seringkali perlindungannya hanya sebatas perisai yang rapuh. Saat ini, Haidar belum pulang. Ia sedang terjebak dalam pusaran pekerjaan kantor yang kian hari kian menuntut. Ibu Maya, mertua Melin, adalah ratu tahta di rumah itu. Usianya pertengahan 50-an, tetapi tampak jauh lebih muda berkat perawatan mahal. Wajahnya keras, sorot matanya tajam dan selalu meneliti. Bagi Ibu Maya, perkawinan adalah transaksi bisnis yang harus menguntungkan. Ia tidak pernah bisa menerima Melin yang hanya berbekal cinta dan pena. Ia mendambakan menantu dari kalangan atas, setidaknya dari keluarga konglomerat seperti Dinda, mantan kekasih Haidar yang kekayaannya seolah tak terhingga. Melin, apakah kamu yakin porsi udang ini cukup untuk Haidar? Dia baru pulang kerja berat. Jangan sampai gizinya kurang hanya karena kamu terlalu hemat. Suara Ibu Maya menusuk, memecah keheningan dapur. Ia berdiri di ambang pintu, bersedekap, sorot matanya sedalam jurang yang tak pernah puas. Melin membalikkan badan, memegang perutnya yang membesar. Cukup, Bu. Haidar bilang dia sedang menghindari makanan berminyak berlebihan. Saya sudah siapkan sup dan buah segar juga, jawab Melin lembut, berupaya menjaga nada bicaranya agar tidak memicu badai. Sup? Makanan orang sakit. Haidar butuh energi, bukan kuah hambar. Kau ini, sejak hamil, bukannya pintar mengatur makanan, malah semakin malas. Pekerjaan menulis itu kan bisa ditunda. Kenapa urusan perut suami diabaikan? Tuding Ibu Maya, suaranya naik 1 oktav. Di belakang Ibu Maya, muncul Kak Rani, 32, kakak ipar Melin, yang baru saja selesai berdandan rapi. Rani adalah bayangan Ibu Maya yang lebih muda. Ia belum menikah, sangat bangga dengan latar belakang keluarganya, dan selalu senang ikut campur dalam urusan rumah tangga Haidar dan Melin. Iya, Melin. Lagi pula, apa sih yang kau tulis itu? Novel-novel picisan yang hanya dibaca segelintir orang? Sampai sekarang, aku tidak pernah melihat kau menghasilkan uang sebanyak untuk membeli 1 tas bermereku. Sindir Rani, jemarinya memutar kalung berlian kecil di lehernya. Senyumnya setipis silet, dingin dan melukai. Melin menarik napas panjang. Ia tahu perdebatan tidak akan pernah dimenangkan. Kesabaran adalah satu-satunya perhiasan yang bisa ia kenakan di rumah ini. Maaf, Kak Rani. Saya menulis bukan hanya untuk uang.
tapi untuk menyalurkan kisah yang mungkin bisa menyentuh hati banyak orang. Saya akan pastikan Haidar makan dengan baik, balas Melin, menatap Rani sebentar sebelum kembali fokus pada masakannya. Menyentuh hati? Hati siapa? Hati Haidar? Ah, Haidar itu hanya kasihan padamu. Kau itu hanya beban yang ditanggungnya. Sebentar lagi anakmu lahir. Haidar pasti akan semakin terbebani dengan biaya yang harus dikeluarkan. Memangnya kau bisa menjamin hidup cucu ibu nanti hanya dari menulis fiksi? Kata Ibu Maya, mendekat, suaranya kini serendah bisikan ular yang siap mematuk. Itu adalah kata-kata yang selalu melukai Melin paling dalam. Mereka selalu meragukan kemampuannya, meragukan perannya sebagai istri, dan kini meragukan peranannya sebagai ibu. Mereka tidak tahu, di balik nama pena, Melin Chandra, yang sederhana, ia menyembunyikan identitas yang jauh lebih besar dan kuat. Ia sengaja menyembunyikan semua itu, mencoba melebur dalam kesederhanaan, hanya untuk memastikan cintanya dan Haidar tumbuh tanpa bayang-bayang kekayaan. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Haidar sudah pulang. Ketegangan di dapur mereda, seolah alarm bahaya dimatikan. Haidar, yang tampak lelah namun senyumnya segera mekar melihat Melin, berjalan cepat ke dapur. Ia langsung memeluk Melin dari belakang, mencium puncak kepalanya dengan sayang. Sayang, maaf aku terlambat. Jalanan macet sekali. Bagaimana harimu, HM? Haidar bertanya, mengabaikan kehadiran Ibu Maya dan Rani yang langsung memasang wajah datar. Haidar, lepaskan istrimu dulu. Lihat, dia sedang masak. Kenapa kamu bersikap manja di depan Ibu dan Rani? Tegur Ibu Maya, raut wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan yang nyata. Haidar hanya tersenyum tipis. Aku hanya merindukan istriku, Bu. Melin, kamu pasti capek. Duduklah di meja. Biar aku yang memindahkan makanannya, kata Haidar. Tangannya mengusap lembut perut Melin yang membuncit. Rezeki macam apa yang kau dapatkan, Haidar? Sampai kamu memanjakan istrimu yang kerjanya hanya duduk-duduk di depan laptop seperti itu? Di kantorku, sekretarisku saja lebih berharga daripada dia, sindir Rani, lalu pergi meninggalkan dapur dengan dengusan kesal. Haidar menunggu Rani benar-benar pergi, lalu menoleh ke Ibu Maya. Bu, tolong jangan berkata seperti itu lagi di depan Melin. Melin adalah istriku, ibu calon nenek dari anakku. Aku mencintainya, dan pekerjaannya sama terhormatnya dengan pekerjaan siapapun. Bisakah kita hidup damai, Bu? Ibu Maya menggeleng keras. Matanya berkilat. Damai? Bagaimana bisa damai kalau setiap hari ibu melihat menantu yang tidak setara denganmu? Apa yang bisa dia bantu saat perusahaanmu sedang goyah seperti ini, Haidar? Yang bisa membantumu hanya kekuatan. Kekuatan finansial, koneksi. Perkataan Ibu Maya tentang perusahaan yang goyah seakan jarum tajam yang menusuk kekhawatiran Haidar. Ia memang sedang menghadapi masalah besar. Masalah keuangan perusahaan yang bisa mengancam karir dan stabilitas finansial mereka. Melin, yang mendengar samar-samar, mendekat pada Haidar setelah Ibu Maya meninggalkan mereka. Haidar, ada masalah serius di kantor? Tanya Melin, sorot matanya menunjukkan kekhawatiran tulus. Haidar menghela napas, mengusap wajahnya yang lelah. Masalah modal, Melin. Kontrak besar tertunda, dan kita harus membayar tagihan ke pemasok bulan ini. Aku sudah berusaha mencari dana tambahan, tapi persaingan sangat ketat. Melin menggenggam tangan Haidar. Kenapa kamu tidak bilang? Aku bisa membantumu. Haidar tertawa kecil, tawa yang terdengar pahit seperti empedu. Sayang, terima kasih. Tapi bantuan apa yang bisa kau berikan? Aku tahu kamu punya sedikit tabungan dari hasil menulismu, tapi ini butuh puluhan miliar, Melin. Ini bukan masalah menulis fiksi yang berakhir bahagia. Ini adalah realitas yang keras. Haidar tidak bermaksud meremehkan, tapi nada bicaranya secara tidak sengaja mengonfirmasi kekecewaan mertuanya. Melin hanya bisa menunduk. Tangan yang menggenggam Haidar sedikit mengerat. Puluhan miliar, bisik Melin dalam hati. Jumlah itu, baginya, hanyalah setetes air di lautan aset yang ia miliki. Tetapi, ia ingat tujuannya. Ia ingin Haidar melihatnya sebagai Melin yang sederhana, bukan sebagai Amira Paramita,
pewaris Paramount Group yang kekayaannya tak terhitung. Mungkin aku tidak bisa membantumu dengan uang, Haidar. Tapi aku bisa membantumu dengan ide. Jangan menyerah, ya. Kita hadapi ini bersama, kata Melin, memaksakan senyum yang sehangat mentari pagi. Haidar memeluknya erat, mencium keningnya lama. Kamu adalah pelipur laraku, Melin. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan di rumah ini tanpa kamu. Momen kehangatan itu terputus saat Ibu Maya kembali, membawa ponselnya. Wajahnya kini berseri-seri, seolah baru menemukan tambang emas. Haidar, jangan buang-buang waktumu dengan bermesraan. Ibu sudah punya solusi. Ingat Pak Danu? Ayah Dinda? Dia bersedia bertemu denganmu besok pagi. Dia bisa membantumu dengan modal yang kamu butuhkan. Dia punya koneksi yang luar biasa, seru Ibu Maya antusias. Nama Dinda dan Pak Danu seolah petir di siang bolong bagi Melin. Dinda, sang mantan kekasih Haidar yang berasal dari keluarga konglomerat, kini kembali menjadi bayangan menakutkan yang diimpikan oleh Ibu Maya. Haidar terdiam. Ia tahu apa konsekuensi bertemu Pak Danu. Itu berarti ia harus kembali berinteraksi dengan Dinda, dan itu adalah ujian terberat bagi kesetiaannya. Bu, aku tidak ingin melibatkan Dinda. Aku akan mencari cara lain, tolak Haidar tegas. Cara lain apa? Perusahaanmu sudah di ujung tanduk. Ini demi masa depanmu, Haidar. Demi cucuku juga. Dinda itu anak konglomerat. Dia bukan penulis lepas yang hanya bisa memberimu semangat kosong. Temui saja dia. Demi kebaikanmu. Ibu Maya bersikeras, nadanya penuh desakan yang tak bisa dibantah. Melin hanya bisa mendengarkan. Hatinya mencelos. Ia merasakan jebakan laba-laba yang sedang dipasang mertuanya, dan ia tahu suaminya sedang ditarik ke sana. Ia memandang Haidar, mencoba membaca keputusannya. Haidar menatap Melin, sorot matanya meminta maaf. Ia berada di antara jurang kehancuran karir dan kebahagiaan rumah tangganya. Baik, Bu, aku akan temui Pak Danu. Hanya Pak Danu, bukan Dinda, kata Haidar akhirnya. Suaranya terdengar berat. Melin hanya tersenyum tipis, tapi di balik senyum itu, sumpah tak terucapkan mulai mengeras di hatinya. Jika pengorbanan dirinya, kehamilannya, dan cintanya terus-menerus diinjak-injak hanya karena status sosial, mungkin sudah saatnya ia menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia, Melin si penulis lepas, akan membiarkan takdir berjalan. Tetapi ia, Amira Paramita, sang pewaris, tidak akan membiarkan seorang pun menyentuh kebahagiaan suaminya dan anaknya. Di tengah ketegangan itu, Melin pamit naik ke kamar untuk beristirahat, membiarkan Haidar dan Ibu Maya beradu argumen. Ia berjalan menaiki tangga perlahan, perutnya yang besar terasa berat, namun langkahnya kini terasa berbeda. Di kamar, ia mengambil ponsel lamanya, ponsel yang jarang sekali ia gunakan, dan menekan sebuah nomor rahasia. Halo, Pak Hasan? Bisiknya pelan, suaranya kini berubah dari Melin si istri sederhana menjadi Amira si pemimpin tegas. Ya, ini saya. Saya rasa, sudah saatnya. Tolong siapkan semua yang kita rencanakan dulu. Waktunya saya kembali. Sinar bulan menembus jendela kamar, menerangi wajah Melin yang kini tidak lagi tampak sedih, melainkan penuh tekad yang membara. Ia siap menghadapi badai. Malam itu, setelah Haidar setuju bertemu dengan Pak Danu, atmosfer di rumah terasa tegang, setipis kaca yang siap pecah. Haidar berusaha keras menunjukkan kasih sayangnya kepada Melin, namun Melin tahu, benaknya sedang dipenuhi dilema berat. Keputusan untuk menghubungi Pak Hasan, sang CEO sementara dari perusahaan raksasa miliknya, membuat Melin merasakan dua hal. Lega karena ia akhirnya memiliki kartu as untuk melindungi keluarganya, dan kesedihan mendalam karena ketulusan cintanya dipertanyakan habis-habisan oleh mertuanya. Keesokan paginya, Haidar pergi ke kantor dengan wajah kuyu. Ia sempat mencium kening Melin lama, seolah ingin menyimpan kekuatan dari sentuhan istrinya. Doakan aku, sayang. Aku akan pastikan pertemuan ini hanya sebatas urusan bisnis. Hatiku tetap untukmu, janji Haidar. Matanya jujur seperti air mata yang jatuh. Aku selalu mendoakanmu, Haidar. Pulanglah segera, balas Melin, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia tahu,
Kepergian Haidar membuka kotak Pandora masalah baru. Benar saja. Begitu pintu tertutup, Ibu Maya segera memanggil Melin ke ruang makan. Kak Rani sudah duduk di sana, menyantap sarapannya dengan gaya anggota bangsawan yang memandang rendah rakyat jelata. Melin, Haidar sudah pergi, kan? Tanya Ibu Maya, meletakkan sendok dengan suara berdentum. Ya, Bu. Beliau sudah berangkat, jawab Melin, berdiri dengan sopan di sisi meja. Bagus. Karena dia tidak ada, Ibu mau bicara dari hati ke hati, menantu. Dengarkan baik-baik. Ibu tidak pernah percaya pada takdir atau cinta buta. Keluarga kami adalah keluarga terpandang. Kakekmu bahkan bukan siapa-siapa. Pekerjaanmu hanya penulis novel yang entah laku berapa eksemplar. Sementara Dinda, dia adalah emas murni yang terlepas dari tangan Haidar, kata Ibu Maya, nadanya kini lebih tenang, tetapi dinginnya sedalam kutub. Rani menimpali, sambil menyeruput kopi mahalnya. Ibu benar. Kau lihat betapa tertekannya Haidar semalam? Itu karena dia harus berjuang sendirian. Kalau dia menikah dengan Dinda dulu, masalah modal puluhan miliar itu hanya sebesar debu yang bisa ia tepis dengan satu jari. Melin menarik napas dalam. Maaf, Bu, Kak Rani. Haidar mencintai saya. Dan saya yakin, masalah finansial bisa kami selesaikan tanpa harus mengorbankan perasaan. Perasaan? Perasaanmu yang mana? Kau tahu, Melin, di dunia ini, cinta hanya akan membuat perut kosong. Ibu tidak mau cucu ibu nanti hidup kekurangan. Lebih baik kau pikirkan, bagaimana caramu merelakan Haidar, daripada menjadi penghalang kesuksesannya, desak Ibu Maya, kini tangannya memukul meja pelan. Melin merasakan nyeri menusuk di perutnya. Stres selalu menjadi pemicu sakit fisiknya. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Saya permisi, Bu. Saya akan membereskan dapur. Melin segera melangkah ke dapur, membiarkan kalimat-kalimat pedas itu melayang bagai hantu di belakangnya. Ia mulai mencuci piring dengan hati-hati. Ia tahu, setiap detik yang dihabiskannya di rumah ini adalah ujian kesabaran yang luar biasa. Ia merindukan ketenangan istana yang telah ia tinggalkan. Saat Melin sedang mencuci, Ibu Maya masuk ke dapur, membawa piring porselen antik bermotif naga yang sangat ia banggakan. Piring itu adalah warisan turun-temurun, pusaka tak ternilai keluarga mereka. Melin, cuci piring ini dengan tangan. Jangan pakai mesin cuci piring. Ingat, ini piring pusaka. Jangan sampai tergores, perintah Ibu Maya dengan nada tajam, meletakkan piring itu di rak pengering, persis di tepi meja. Baik, Bu, jawab Melin, segera menghentikan aktivitasnya. Melin baru saja akan meraih piring porselen itu, ketika tiba-tiba Ibu Maya berbalik untuk mengambil serbet di belakangnya. Dalam gerakan yang terburu-buru dan tanpa sengaja, Ibu Maya menyenggol rak pengering. Duk! Prang! Piring porselen antik itu terjatuh ke lantai keramik dengan suara menggelegar, pecah menjadi ratusan kepingan. Tajam yang berserakan. Keheningan melanda dapur. Wajah Ibu Maya yang semula tegas, kini memucat pasi, seputih kapas. Ia menatap piring pecah itu dengan mata terbelalak, seolah melihat harta karun yang lenyap dalam sekejap. Namun, dalam hitungan detik, rasa panik itu berubah menjadi kemarahan yang membabi buta. Ibu Maya segera menoleh dan menunjuk Melin yang terpaku di tempatnya. Kau yang melakukannya, Melin. Kau sengaja, kan? Teriak Ibu Maya, suaranya membelah udara dapur. Melin terkejut luar biasa. Bu, bukan saya. Ibu sendiri yang menyenggol rak piring tadi. Kak Rani segera berlari ke dapur, terengah-engah. Melihat pecahan piring dan wajah ibunya yang merah padam, ia langsung menarik kesimpulan tanpa bertanya. Melin, kau memang pembawa sial. Apa yang kau lakukan? Piring itu warisan turun-temurun. Harganya tidak ternilai. Kau menghancurkan kebanggaan keluarga, tuding Rani, matanya melotot tajam. Saya bersumpah, Kak Rani, bukan saya pelakunya. Ibu yang menyenggol. Melin mencoba membela diri, namun ia sadar, suaranya terasa sekecil angin sepau-sepau di tengah badai kemarahan mereka. Ibu Maya mendekat, langkahnya penuh amarah, mengabaikan pecahan keramik di lantai. Jangan berbohong, Melin.
Ibu melihatmu. Kau ada di sana. Kau iri karena piring ini lebih berharga daripada seluruh hartamu, kan? Kau ini hanya menantu tidak tahu diuntung. Kau datang ke rumah ini tanpa membawa apa-apa, dan sekarang kau menghancurkan warisan kami. Dasar menantu miskin. Cuma bisa bawa badan, bawa masalah saja ke rumah ini, teriak Ibu Maya, tangannya menunjuk ke arah perut Melin. Kata-kata itu, di tengah keterkejutan dan sakit fisik yang mulai merayap, menghantam Melin seperti palu godam. Menantu miskin. Pembawa masalah. Kata-kata itu berulang-ulang berputar di benaknya, menghancurkan sisa-sisa kesabarannya. Melin menatap Ibu Maya dan Rani. Di mata mereka, ia hanya melihat pantulan kebencian dan keserakahan, bukan sedikit pun rasa kemanusiaan atau belas kasihan pada ibu hamil. Ibu, Kak Rani, sampai kapan kalian akan terus menghina saya? Sampai kapan kalian akan menganggap saya sebagai aib hanya karena saya memilih hidup sederhana? Tanya Melin, suaranya bergetar, tetapi kini ada nada baru yang lebih dingin dan keras. Rani tertawa sinis. Sampai kau sadar tempatmu, Melin. Tempatmu bukan di sini. Lihatlah, bahkan calon anakmu pun belum lahir. Kau sudah membawa bencana ke rumah ini. Itu pasti benih kesialan. Pernyataan Rani tentang calon anaknya adalah puncak kemarahan Melin. Ia bisa menerima penghinaan untuk dirinya sendiri, tetapi tidak untuk bayinya. Melin tidak lagi menjawab. Ia hanya menunduk, dan perlahan, mulai membersihkan pecahan piring itu sendirian. Daripada berdebat, ia memilih diam, membiarkan kemarahan Ibu Maya dan Rani terbang bebas ke udara, lalu meredup dengan sendirinya. Melihat Melin membersihkan pecahan piring tanpa perlawanan, Ibu Maya merasa menang. Ia segera mencari cara lain untuk menekan Melin. Melin, jangan bersihkan itu. Kau sedang hamil. Nanti bayiku terluka, seru Ibu Maya. Namun bukan karena khawatir pada Melin, melainkan ia takut ada apa-apa pada cucunya. Sekarang dengarkan. Haidar sedang diuji dengan masalah besar di kantornya. Satu-satunya jalan keluar adalah jika dia bisa mendapatkan modal dari Pak Danu. Itu berarti, dia harus mendapatkan hati Dinda lagi. Melin mendongak, hatinya tercekik tali tak kasat mata. Apa maksud ibu? Maksud ibu jelas. Kamu harus menyadari diri. Kamu harus merelakan Haidar demi masa depannya. Jika kamu terus bertahan, kamu hanya akan menghancurkannya. Dia akan kehilangan pekerjaan, dan kalian akan jatuh miskin. Kamu tidak akan bisa menanggung itu dengan perut sebesar ini, ancam Ibu Maya, matanya bersinar penuh perhitungan. Rani menambahkan, ya, Melin, lebih baik kamu pergi saja sekarang. Biarkan Haidar fokus pada karir dan masa depannya bersama Dinda. Kau akan mendapatkan uang sebagai imbalan. Mendengar kata, pergi, dan merelakan, secara gamblang, seolah seluruh dunia Melin runtuh. Selama ini ia diam dan sabar, mengira cintanya cukup kuat. Namun, ternyata mertuanya sudah menyiapkan skenario pengusiran ini jauh-jauh hari. Melin berdiri tegak. Ia tidak lagi melihat Ibu Maya dan Rani, melainkan melihat bayangan Ibu Maya yang mendorongnya keluar dari pintu. Seketika, rasa sakit di perutnya kembali terasa kuat. Ia harus pergi dari sana. Bukan karena ia menyerah, tapi karena ia harus melindungi dirinya dan janinnya dari racun kebencian ini. Baik, Bu Maya. Saya mengerti keinginan ibu. Saya akan pergi, kata Melin, suaranya pelan tapi tegas, sebuah keputusan yang sudah lama ia simpan. Ibu Maya dan Rani saling pandang, terkejut dengan penerimaan Melin yang begitu cepat. Kemenangan ini terasa terlalu mudah. Bagus, kalau kau tahu diri. Jangan coba-coba kembali. Jangan hubungi Haidar, biarkan dia fokus pada Dinda, kata Ibu Maya. Kini senyum kecil puas mulai terlihat. Melin hanya mengangguk kecil. Tatapannya kini kosong namun menyimpan badai yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Ia berjalan perlahan keluar dari dapur, tidak langsung menuju kamar, melainkan menuju pintu samping. Di sana, di sudut ruang tamu, terdapat sebuah lukisan besar Paramount Group, perusahaan yang Ibu Maya puja-puja karena kekayaannya. Lukisan itu adalah koleksi mahal Haidar. Melin berhenti di depan lukisan itu sebentar, lalu tersenyum getir. Ibu, Kak Rani, kalian tidak tahu,
seberapa jauh kalian salah menilai saya. Kalian membuang berlian demi sepotong kaca, bisik Melin dalam hati. Sebuah tekad baja telah terbentuk di sanubarinya. Ia tahu, pengusiran ini adalah titik balik. Malam ini, ia akan tidur dengan status Melin si istri sederhana yang diusir. Namun besok, ia akan kembali dengan statusnya yang sesungguhnya. Kepanasan hati Melin akibat hinaan dan tuduhan palsu Ibu Maya terkait piring pecah, serta tuntutan untuk merelakan Haidar, terasa jauh lebih menyakitkan daripada rasa mual yang sering ia alami di awal kehamilan. Keputusan untuk pergi yang ia lontarkan di hadapan Ibu Maya bukanlah penyerahan diri, melainkan sebuah manuver mundur yang elegan, menyiapkan diri untuk serangan balasan yang tak terduga. Melin berjalan lunglai menaiki tangga. Setiap anak tangga terasa seberat beban gunung di pundaknya. Setibanya di kamar, ia langsung merebahkan diri di ranjang. Sakit di perutnya yang sudah mulai sering muncul kini terasa lebih intens, menjalar seperti akar pohon tua yang mencengkeram. Ia berusaha mengatur napas, menenangkan dirinya. Ia menyentuh perutnya, tempat janin kecilnya tumbuh. "Jangan takut, nak. Kita kuat. Kita akan baik-baik saja," bisiknya pada calon bayinya, mencoba menyalurkan ketenangan yang bahkan ia sendiri sulit rasakan. Tak lama kemudian, pintu kamar diketuk. Bukan Haidar, yang masih harus menghadapi Pak Danu. Pintu terbuka, dan Ibu Maya masuk tanpa izin, diikuti Kak Rani. Wajah mereka masih memancarkan aura kemenangan yang menjengkelkan. "Cepat kemasi barang-barangmu, Melin," perintah Ibu Maya tanpa basa-basi. Ibu tidak mau ada keributan saat Haidar pulang. Ibu tidak mau dia tahu kau pergi karena ibu suruh. Kita buat skenario seolah kau yang memutuskan pergi karena merasa tidak sanggup dengan tekanan di rumah ini. Kak Rani terkekeh sinis. "Bagus, Bu. Itu namanya tahu diri. Jangan lupa, Melin, saat keluar nanti, tinggalkan surat manis untuk Haidar. Bilang saja kau tidak ingin dia terbebani dan ingin dia mencari kebahagiaan yang lebih setara." Melin mendudukkan diri di tepi ranjang. Ia menatap Ibu Maya dan Rani, matanya sedalam telaga yang keruh. Rasa sakit di perutnya kini menjadi-jadi, menusuk hingga ke ulu hati. "Ibu, Kak Rani, bisakah kalian memberi saya waktu sebentar? Saya merasa tidak enak badan. Sakit perut saya kambuh lagi," pinta Melin. Suaranya lemah. Ibu Maya memicingkan mata. "Jangan banyak alasan, Melin. Jangan coba-coba pura-pura sakit agar Haidar bersimpati. Ibu tahu semua tipu muslihatmu. Kemarin dokter sudah bilang kamu cuma stres biasa, bukan masalah serius. Sudah, jangan bertele-tele." "Tapi, Bu, ini benar-benar sakit. Saya harus minum obat penenang yang diresepkan dokter," desak Melin. Ia meraih botol obat dari laci kecil di samping tempat tidurnya, menunjukkan labelnya. Ibu Maya merebut botol itu, menatapnya sekilas, lalu meletakkannya kembali dengan kasar. "Lihat, obat penenang. Kau lemah, Melin. Kau tidak becus mengurus diri sendiri. Bagaimana kau bisa mengurus anak jika sedikit-sedikit sudah minum obat seperti ini? Haidar butuh istri yang kuat, yang bisa jadi tiang penyangga, bukan beban." Rani menggelengkan kepala. "Ibu benar. Kau ini terlalu dramatis. Kami berdua tidak pernah minum obat penenang hanya karena pekerjaan rumah. Sudahlah, jangan buang waktu. Anggap saja ini pukulan cambuk yang membuatmu sadar diri." Hinaan itu kini tidak lagi terasa seperti cambuk, melainkan sayatan pisau dingin. Melin tahu ia tidak bisa berdebat lagi. Mereka sudah menutup mata dan hati mereka rapat-rapat, dikuasai oleh obsesi kekayaan dan status. Melin memejamkan mata sejenak, menahan rasa sakit. Dalam hatinya, ia bergumam, "Aku tidak lemah. Aku hanya sedang melindungi diriku dan anakku. Baiklah, saya akan berkemas. Tapi saya minta kalian keluar sebentar. Saya ingin berkemas dalam damai. Saya janji, saya akan pergi sebelum Haidar pulang," ujar Melin. Ia menggunakan nada otoritas yang jarang sekali ia tunjukkan, membuat Ibu Maya dan Rani sempat terdiam sesaat. Ibu Maya mendengus, tetapi akhirnya mengalah. "Baik, 15 menit. Kalau kau belum keluar, Ibu akan panggil petugas keamanan untuk mengusirmu."
Setelah Ibu Maya dan Rani keluar, Melin buru-buru mengunci pintu. Ia tidak mengemasi semua barangnya, hanya beberapa helai pakaian dan dompet kecil. Namun, yang terpenting adalah ia harus menghubungi dokternya. Tangannya gemetar saat ia meraih ponselnya yang lain, ponsel rahasia dengan nomor pribadi. Ia menekan nomor itu, dan di seberang sana, terdengar suara seorang dokter spesialis kandungan yang sangat ia percaya. "Dokter Nita, ini saya, Melin. Saya harus keluar dari rumah ini malam ini juga. Tekanan di sini terlalu tinggi. Perut saya sakit sekali, seperti kontraksi palsu," ujar Melin, suaranya tercekat. Dokter Nita terdengar panik. "Melin, astaga, kenapa kamu baru bilang sekarang? Kamu harus segera keluar. Stres bisa memicu kelahiran prematur. Kamu harus ke tempat yang lebih tenang, sekarang." "Saya tahu, Dok. Saya akan segera keluar. Tolong kirimkan resep obat penahan kontraksi ke apotek yang paling dekat dengan Paramount Tower. Dan tolong siapkan catatan medis saya. Saya mungkin harus segera memeriksakan diri ke sana," pinta Melin. Melin sengaja menyebut Paramount Tower. Ini adalah pusat kekuasaannya. Ini adalah jaring pengaman yang ia sembunyikan rapat-rapat. Setelah menutup telepon, Melin mengambil keputusan krusial. Ia mengambil ponsel rahasianya yang lain, ponsel bisnis, dan menekan nomor yang sudah ia panggil semalam, nomor Pak Hasan. "Pak Hasan," panggil Melin. Suaranya kembali berubah menjadi Amira Paramita yang tegas dan berwibawa. "Maaf mengganggu jam kerjamu, tetapi situasinya mendesak. Aku harus segera meninggalkan rumah ini. Aku baru saja menerima tekanan berat yang mengancam kesehatanku dan bayiku." Di seberang sana, Pak Hasan terdengar panik bercampur marah. "Ya Tuhan, Nona Amira. Saya akan segera mengirim tim keamanan dan mobil. Anda harus pindah ke penthouse Anda sekarang juga." "Jangan sekarang, Pak Hasan. Jangan buat keributan malam ini. Biarkan mereka mengira saya pergi sebagai orang kalah. Tapi, saya ingin Anda siapkan satu hal untuk besok pagi," ujar Melin, nadanya kini dingin, sedatar permukaan danau di tengah malam. "Apa yang harus saya siapkan, Nona?" tanya Pak Hasan, suaranya dipenuhi kesiapan. Melin tersenyum tipis, senyum yang seindah dan setajam pedang bermata dua. "Besok pagi, pukul 7 tepat, saya ingin Anda kirimkan mobil yang paling mencolok, yang paling mewah, untuk menjemput sisa barang-barang saya. Saya ingin seluruh keluarga di rumah ini, terutama Ibu Maya dan Kak Rani, melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Saya ingin mereka tahu, siapa yang sebenarnya mereka usir," instruksi Melin. Setiap kata diucapkannya dengan penuh perhitungan. Pak Hasan terdiam sejenak, lalu terdengar tertawa pelan. "Ide yang brilian, Nona Amira. Rolls-Royce Phantom terbaru, ya? Pilihan yang sangat berani. Akan saya laksanakan. Saya akan pastikan mereka tidak hanya kaget, tapi juga terkejut sampai ke tulang sumsum." Setelah telepon ditutup, Melin merasakan gelombang energi baru. Rasa sakit di perutnya sedikit mereda, digantikan oleh api tekad yang membakar di dadanya. Ia tidak lagi peduli dengan piring pecah, hinaan, atau bahkan ancaman Dinda. Fokusnya kini adalah melindungi janinnya dan mengajarkan keluarga Haidar tentang arti penyesalan. Ia menulis surat singkat untuk Haidar, bukan surat perpisahan, melainkan surat janji. "Haidar, suamiku, aku harus pergi untuk sementara. Bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku harus melindungi anak kita. Aku tidak tahan lagi dengan tekanan di sini. Aku tahu kamu sedang menghadapi masa sulit, tapi aku berjanji, aku tidak akan meninggalkanmu. Berjuanglah. Aku akan menunggumu. Jangan mencari Melin si penulis lepas, tetapi carilah Amira, yang akan selalu menjadi istrimu." Ia meninggalkan surat itu di meja samping tempat tidur, mengambil tas kecil berisi dokumen penting, termasuk kartu identitas aslinya, Amira Paramita, yang selama ini ia sembunyikan di balik lapisan dompetnya. Ia membuka pintu, langkahnya kini terasa ringan seperti daun yang lepas dari tangkai. Ibu Maya dan Rani sudah menunggu di ruang tengah. Wajah mereka tegang menanti kekalahan Melin. "Sudah siap, Melin?" tanya Ibu Maya, nadanya tak sabar. Melin mengangguk, tatapannya kini setenang lautan yang dalam.
Ya, Bu. Saya siap. Tapi ingat, Bu Maya, hari ini Ibu mengusir menantu Ibu. Besok, Ibu mungkin akan menyesal seumur hidup karena mengusir seseorang yang bisa menyelamatkan seluruh keluarga Ibu, kata Melin. Kalimatnya menggantung di udara bagai belati yang menusuk kesombongan Ibu Maya. Ibu Maya tertawa meremehkan. Omong kosong. Kau hanya penulis lepas yang tak punya apa-apa. Pergi. Melin tidak lagi menoleh. Ia membuka pintu depan dan melangkah keluar, menyambut udara malam yang dingin. Ia segera mencari taksi di pinggir jalan, membawa serta rahasia besar yang siap mengguncang fondasi kekuasaan keluarga Haidar esok pagi. Saat taksi melaju menjauh, Melin memandang kembali rumah besar itu. Rumah itu terlihat megah namun tak berjiwa. Ia tahu, ia pergi hanya untuk kembali dengan kekuatan penuh. Haidar menyelesaikan pertemuannya dengan Pak Danu dan Dinda di sebuah restoran mewah di pusat kota. Pertemuan itu, alih-alih menjadi solusi bisnis, justru terasa seperti jaring laba-laba berlapis emas yang ditenun oleh masa lalu dan keserakahan. Sejak awal, Haidar sudah merasa tidak nyaman. Ia tahu Ibu Maya mengaitkan pertemuan ini bukan hanya untuk menyelamatkan perusahaannya, tetapi juga untuk menyatukannya kembali dengan Dinda. Dinda, mantan kekasih Haidar, adalah gambaran sempurna menantu idaman bagi Ibu Maya. Cantik, cerdas, dan yang terpenting, putri tunggal dari Pak Danu, seorang konglomerat yang kekayaan dan koneksinya tak tergapai ujungnya. Dinda menyambut Haidar dengan senyum yang manis namun dingin, penuh kepura-puraan yang membuat Haidar merasa mual. Haidar, aku senang sekali kamu akhirnya mau bertemu kami, sapa Dinda. Tangannya diletakkan di lengan Haidar, gerakan yang membuat Haidar segera menariknya dengan halus. Ayah sudah sangat merindukanmu. Dan tentu saja, aku juga. Pak Danu, duduk di seberang mereka, memasang wajah penuh wibawa. Haidar, dengar. Aku sudah mendengar masalah yang menimpa perusahaanmu. Kontrak besar tertunda, dan kebutuhan modal yang mendesak. Aku bisa membantumu. Mudah sekali. Aku bisa menggelontorkan dana pinjaman besar, bahkan tanpa bunga, asal. Pak Danu menghentikan ucapannya. Sorot matanya yang tajam beralih ke Dinda, lalu kembali ke Haidar. Haidar menelan ludah. Ia sudah menduga ini. Asal apa, Pak? Asal kau buktikan komitmenmu pada masa depanmu. Masa depan yang selaras dengan ambisimu. Dinda masih sangat mencintaimu, Haidar. Dia adalah kunci kerajaan yang bisa membawamu ke puncak. Aku akan memberikan seluruh backup untuk perusahaanmu, bahkan memasukkanmu ke proyek-proyek besar yang dikelola perusahaanku. Tapi kau harus mempertimbangkan ulang kehidupan rumah tanggamu saat ini. Dinda tersenyum lembut, seolah mendukung pernyataan ayahnya. Aku tahu istrimu sedang hamil, Haidar. Aku tidak bermaksud jahat. Tapi, kita bicara realita. Apa yang bisa diberikan Melin untuk menunjang kariermu? Seorang penulis lepas? Dia hanya akan menjadi rantai yang mengikat kakimu. Bersama ayah, kamu bisa mendapatkan kekayaan, kekuasaan, dan masa depan yang jauh lebih cerah. Haidar merasa darahnya mendidih. Namun ia mati-matian menahan diri. Ia tidak bisa membayangkan meninggalkan Melin, apalagi saat istrinya sedang mengandung. Pak Danu, Dinda, terima kasih atas tawarannya. Saya menghargai kekhawatiran Anda terhadap karir saya. Tapi, saya tidak akan meninggalkan istri saya. Saya mencintai Melin, dan saya percaya kami bisa melewati masa sulit ini bersama, jawab Haidar, suaranya berusaha tegas. Dinda merangkul lengannya lagi, kali ini lebih erat, seperti cengkeraman belut licin. Oh, Haidar, itu hanya ilusi cinta yang indah. Bangunlah, Melin itu sudah berumur. Sebentar lagi dia melahirkan, dia akan sibuk dengan anak, kariermu akan semakin terabaikan. Aku bisa menemanimu kemanapun, kapanpun. Aku bisa memberikan segalanya untukmu, yang tidak bisa diberikan oleh Melin. Pak Danu menambahkan tekanan. Pikirkan baik-baik, Haidar. Ini adalah kesempatan emas. Aku akan memberimu waktu sampai besok pagi. Jika kau setuju, modal yang kau butuhkan akan langsung kucairkan. Jika tidak, aku akan memberikan tawaran akuisisi perusahaanmu kepada pihak lain. Ancaman itu adalah pedang bermata dua.
Haidar tahu, menolak berarti kehancuran karirnya yang ia bangun dengan susah payah. Menerima berarti mengkhianati janji suci dan cinta tulus Melin. Haidar berpamitan dengan kepala tertunduk, berjanji akan memberi jawaban keesokan harinya. Ia meninggalkan restoran itu dengan hati yang hancur berkeping-keping, terperangkap di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Ia tiba di rumah menjelang tengah malam. Rumah itu sunyi senyap, tidak ada kehangatan yang biasanya menyambutnya. Ia langsung menuju kamar, berharap melihat Melin sedang tertidur pulas. Namun, kamar mereka kosong melompong. Tas pakaian Melin sudah tidak ada, dan tempat tidurnya rapi, seolah tidak pernah ditempati. Jantung Haidar berdetak tak karuan. Ia merasakan firasat buruk yang menusuk ulu hatinya. Melin, Melin, kamu di mana? Panggil Haidar, suaranya sedikit panik. Ibu Maya, yang ternyata menunggu di ruang tengah, segera muncul dengan wajah tenang. Haidar, akhirnya kamu pulang. Bagaimana pertemuannya? Sukses. Bu, di mana Melin? Kenapa dia tidak ada di kamar? Tanya Haidar, mengabaikan pertanyaan ibunya. Ibu Maya tersenyum tipis, senyum yang tak sedap dipandang. Melin? Oh, dia pergi, Haidar. Dia baru saja pergi sore tadi. Haidar terkejut. Bagai disambar petir, kakinya terasa lemas. Pergi? Kemana? Kenapa dia pergi tanpa memberitahuku? Dia meninggalkan surat untukmu, kata Ibu Maya, menyerahkan selembar kertas yang dilipat rapi. Dia bilang, dia tidak sanggup dengan tekanan di rumah ini. Dia merasa tidak bisa membantumu. Dia bilang, dia ingin kamu mendapatkan kebahagiaan yang lebih setara. Haidar segera membuka dan membaca surat Melin. Setiap kata yang Melin tuliskan, kini terasa seperti duri yang ditancapkan ke hatinya. Haidar, suamiku, aku harus pergi untuk sementara. Bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku harus melindungi anak kita. Aku tidak tahan lagi dengan tekanan di sini. Aku tahu kamu sedang menghadapi masa sulit, tapi aku berjanji, aku tidak akan meninggalkanmu. Berjuanglah, aku akan menunggumu. Jangan mencari Melin si penulis lepas, tetapi carilah Amira, yang akan selalu menjadi istrimu. Haidar ambruk di sisi ranjang. Air matanya menetes. Bukan hanya karena ia merasa ditinggalkan, tapi karena ia tahu, ini adalah ulterior motive ibunya. Ini semua karena ibu. Ibu yang mengusirnya, kan? Ibu selalu menghinanya. Bu, ibu selalu menekan dia tentang Dinda dan uang, teriak Haidar, rasa bersalah menggerogoti dirinya dari dalam. Ibu Maya memasang wajah bersalah yang dibuat-buat. Astaga, Haidar, jangan menuduh ibu. Ibu hanya bicara fakta. Dia sendiri yang memutuskan pergi. Dia yang bilang tidak sanggup. Lagi pula, dia meninggalkanmu di saat kamu paling membutuhkannya. Haidar, lihat, dia bahkan menyebut nama aneh di akhir surat itu. Amira? Siapa itu? Dia pasti berselingkuh. Cukup, Bu. Melin tidak akan pernah berselingkuh. Haidar membentak, membela Melin sekuat tenaga. Ia tahu, Melin adalah wanita yang paling tulus yang pernah ia kenal. Namun, nama Amira itu memang membuatnya bingung. Siapa Amira? Haidar, dengarkan ibu. Ini adalah tangan takdir yang bekerja. Melin pergi, dan Dinda kembali datang dengan solusi. Sekarang kamu bebas, Haidar. Bebas dari beban dan wanita yang tidak pernah bisa mendukungmu. Desak Ibu Maya, matanya bersinar penuh harapan agar Haidar memilih Dinda. Haidar tidak menjawab. Ia merasa dikhianati oleh ibunya sendiri, dan juga oleh keadaan. Ia membiarkan Melin pergi, ia tidak melindunginya. Rasa penyesalan kini melilit lehernya hingga sesak. Ia memegang surat Melin erat-erat. Kalimat terakhir Melin, jangan mencari Melin si penulis lepas, tetapi carilah Amira, yang akan selalu menjadi istrimu, terus terngiang. Ini bukan perpisahan, ini petunjuk yang samar. Tapi petunjuk tentang apa? Haidar memutuskan. Ia harus mencari Melin. Ia tidak peduli dengan Dinda, Pak Danu, atau perusahaannya yang diambang kehancuran. Ia hanya peduli dengan istri dan anaknya. Ia segera menelepon Melin, namun nomornya tidak aktif.
Ia menelepon teman-teman Melin, tetapi tidak ada yang tahu. Melin seolah lenyap ditelan bumi dalam semalam. Haidar akhirnya kembali ke ranjang, tidur tanpa bisa memejamkan mata. Ia menyesal karena tidak menanyakan lebih dalam masalah kesehatan Melin. Dan kini rasa sakit di hatinya 7 kali lebih besar daripada yang dialami Melin. Fajar menyingsing, mewarnai kamar Haidar dengan cahaya pucat. Ia bangkit dengan mata merah karena kurang tidur. Ia sudah memutuskan, ia akan menolak tawaran Pak Danu, menjual aset pribadinya, dan mencari Melin sampai ketemu, meskipun ia harus kehilangan segalanya. Haidar turun ke ruang makan. Ibu Maya dan Rani sudah menunggu, wajah mereka tampak antusias, berharap Haidar akan mengumumkan pertunangannya kembali dengan Dinda. Nah, Haidar, bagaimana? Apa jawabanmu untuk Pak Danu? Hari ini kamu harus putuskan, tanya Ibu Maya, senyumnya secerah matahari pagi. Haidar menarik napas panjang, bersiap melontarkan keputusan yang akan mengguncang kerajaan kecil ibunya. Bu, aku sudah memutuskan. Aku akan menolak tawaran Pak Danu. Aku tidak akan meninggalkan Melin. Aku akan mencari dan membawanya pulang. Aku akan menjual rumah ini jika perlu, demi mendapatkan modal untuk perusahaan, tapi aku tidak akan mengkhianati janji suciku, kata Haidar, suaranya mantap, sekeras batu karang. Wajah Ibu Maya langsung berubah. Senyumnya lenyap, digantikan amarah dan kekecewaan yang menghitam seperti malam. Apa? Kau gila, Haidar. Kau akan memilih penulis lepas itu daripada masa depanmu. Kau akan membiarkan perusahaanmu hancur. Hanya karena wanita lemah dan manja itu. Melin tidak lemah, Bu. Kalian yang membuatnya merasa tidak berharga. Dan jika perusahaan harus hancur, biarlah. Aku bisa membangunnya lagi. Tapi aku tidak bisa mengganti Melin. Haidar berujar, air matanya nyaris jatuh lagi. Rani ikut campur, suaranya melengking. Kau bodoh, Haidar. Benar-benar bodoh. Hanya karena cinta picisan. Pertengkaran hebat pun meletus, memenuhi ruang makan. Ibu Maya dan Rani terus menghujani Haidar dengan kata-kata tajam. Tepat di tengah puncak amarah mereka, sebuah suara menderu di depan rumah. Bukan suara mobil biasa, melainkan suara mesin Rolls-Royce Phantom terbaru yang begitu mewah dan kencang. Suara itu begitu lantang hingga memaksa semua pertengkaran berhenti. Semua orang terdiam. Ibu Maya, Haidar, dan Rani serentak menoleh ke jendela. Sebuah mobil hitam mengilap, seperti permata yang jatuh dari langit, parkir tepat di depan pintu utama. Ini adalah mobil termewah yang pernah mereka lihat terparkir di rumah mereka. Mobil yang bahkan Pak Danu pun belum tentu memilikinya. Mereka semua terkejut. Ibu Maya segera merapikan pakaiannya, mengira itu adalah tamu VVIP untuknya. Rani buru-buru memoles lipstiknya. Siapa ini? Pasti klien super penting ibu. Cepat, Haidar, sambut mereka, kata Ibu Maya, suaranya kembali antusias. Haidar, yang bingung, hanya melihat ke arah pintu. Pintu Rolls-Royce itu terbuka, dan seorang sopir berseragam resmi turun, berjalan menuju pintu depan. Sopir itu terlihat sangat profesional dan berwibawa. Sopir itu berdiri di ambang pintu, melihat seisi rumah yang tegang, lalu memberikan hormat kepada Ibu Maya dan Rani. Selamat pagi. Maaf mengganggu, kata sopir itu dengan nada tenang dan hormat. Saya di sini untuk menjalankan tugas dari Nona Amira Paramita. Saya datang untuk mengambil sisa barang-barang Nyonya Melin Chandra. Kalimat itu menghantam seisi ruangan bagai gempa bumi. Nona Amira Paramita? Mengambil sisa barang Melin? Dan mobil semewah ini? Haidar, Ibu Maya, dan Rani terperangah. Ibu Maya dan Rani, yang sesaat lalu tertawa di atas penderitaan Melin, kini wajahnya pucat pasi, seputih kertas HVS. Nama, Amira. Dari surat Melin kini mendapatkan wujud yang sangat nyata. Mereka tidak tahu, kejutan terbesar baru saja akan dimulai. Suasana di ruang makan keluarga Haidar berubah drastis dari amarah menjadi keheningan yang mematikan. Haidar, Ibu Maya, dan Kak Rani terpaku di ambang pintu, menatap mobil Rolls-Royce Phantom hitam yang terparkir angkuh di depan rumah mereka. Kehadiran mobil itu, yang bahkan belum pernah mereka lihat di lingkungan elit tetangga mereka,
terasa seperti meteor yang menghantam bumi. Wajah Ibu Maya dan Rani, yang beberapa saat lalu masih memancarkan kesombongan, kini pucat pasi, luntur ditelan rasa penasaran dan cemas. Mereka masih berusaha mencerna perkataan sopir resmi itu. Saya di sini untuk menjalankan tugas dari Nona Amira Paramita. Saya datang untuk mengambil sisa barang-barang Nyonya Melin Chandra. Nona Amira Paramita? Siapa itu? Kenapa dia mengirim mobil semewah ini hanya untuk mengambil barang-barang penulis lepas seperti Melin? Bisik Ibu Maya pada Rani, suaranya tercekat. Rani menggelengkan kepala, matanya tak lepas dari kemewahan mobil itu. Aku tidak tahu, Bu. Tapi mobil itu, harganya pasti puluhan kali lipat dari seluruh aset kita. Haidar, yang memegang erat surat Melin, menyadari ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Nama Amira di surat itu kini bersanding dengan mobil mewah dan utusan resmi. Firasatnya mengatakan, ini bukan kebetulan, melainkan benang merah yang disengaja. Sopir itu menunggu dengan sabar, tidak bergerak, seolah patung yang terbuat dari kesabaran murni. Ibu Maya, dengan langkah ragu dan wajah dipaksakan ramah, mendekati sopir tersebut. Selamat pagi, Tuan. Ada kesalahpahaman di sini. Kami tidak mengenal Nona Amira Paramita. Dan menantu kami, Melin, hanya seorang penulis lepas sederhana. Mungkin Anda salah alamat. Sopir itu, dengan sikap profesional yang tak tergoyahkan, mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku jasnya. Maaf, Nyonya. Saya tidak mungkin salah alamat. Nona Amira Paramita adalah klien utama saya. Dan menurut instruksi, Nyonya Melin Chandra, istri dari Tuan Haidar, adalah yang harus kami jemput sisa barangnya. Nona Amira Paramita juga menitipkan ini untuk Nyonya Maya. Ibu Maya mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya, dan matanya langsung terbelalak melihat isinya. Bukan uang, melainkan sebuah surat resmi dari sebuah firma hukum dan kartu nama elegan dengan ukiran emas. Di sana tertulis jelas, Amira Paramita, CEO Paramount Group. Paramount Group. Nama itu adalah dewa tertinggi dalam dunia bisnis yang mereka puja. Perusahaan holding multinasional yang bergerak di berbagai sektor, konstruksi, properti, hingga media. Itu adalah perusahaan yang selalu dibicarakan Haidar, yang Ibu Maya harapkan akan bekerja sama dengan perusahaan Haidar. Ibu Maya memegang lukisan Paramount Group di ruang tamu, menganggapnya sebagai simbol aspirasi, padahal dia tidak pernah tahu bahwa pemilik sebenarnya telah dia usir. Rani mengintip kartu nama itu, dan ia hampir menjerit. Bu, ini Paramount Group. Itu perusahaan raksasa yang kita impikan bekerja sama dengannya. Bagaimana bisa? Ibu Maya menatap kartu nama itu, lalu menatap sopir itu dengan mata bingung, kemudian beralih ke Haidar. Semua teka-teki itu kini menari liar di kepala mereka. Haidar juga membaca kartu nama itu dari jauh. Paramount Group. Amira Paramita. Melin. Ia merasa kepalanya dihantam 1000 palu. Mungkinkah Melin? Tiba-tiba, sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Melin turun, membawa sebuah koper kecil. Koper yang ia ambil saat diusir malam sebelumnya. Pakaiannya masih sama, sederhana, namun wajahnya kini memancarkan aura yang berbeda, lebih tenang, lebih berwibawa. Ia berjalan ke arah mereka. Ibu Maya dan Rani langsung terpaku, bukan karena penampilan Melin yang sederhana, tapi karena sopir Rolls-Royce itu langsung membungkuk hormat ketika Melin mendekat. Nona Amira, sapa sopir itu dengan suara lantang dan penuh penghormatan. Kata Nona Amira, itu seolah bom waktu yang meledak di depan Haidar, Ibu Maya, dan Rani. Ibu Maya menjatuhkan kartu nama itu. Wajahnya pucat seperti mayat. Melin tersenyum tipis. Senyum yang mengandung ironi dan kepastian. Ia menoleh ke sopir itu. Terima kasih, Tuan Felix. Saya harap perjalanan Anda ke sini menyenangkan. Kemudian, Melin melangkah maju, melewati sopir itu, dan berdiri tepat di depan Ibu Maya, Rani, dan Haidar. Haidar menatap Melin, matanya penuh pertanyaan, penyesalan, dan ketidakpercayaan yang membingungkan. Melin, apa-apaan ini? Amira Paramita? Paramount Group. Melin mengambil nafas,
menatap lurus ke mata Ibu Maya yang kini dipenuhi ketakutan. "Selamat pagi, Bu Maya." "Kak Rani, saya datang untuk mengambil sisa barang-barang saya," kata Melin. Suaranya kini seperti melodi yang indah namun mematikan. "Dan ya, saya adalah Amira Paramita, CEO Paramount Group." Ruangan itu terasa berputar bagi Ibu Maya dan Rani. Mereka yang semalaman tertawa mengejek Melin si penulis lepas, kini berdiri di hadapan Melin yang ternyata adalah mahkota tertinggi yang selama ini mereka impikan. Ibu Maya memegangi kepalanya. "Tidak mungkin. Kau bohong. Kau hanya penulis lepas. Kau hanya menantu miskin." Melin mengangkat bahu, menunjukkan ekspresi yang tak lagi sedih, melainkan bosan dengan kebodohan mereka. "Saya memang menulis, Bu. Itu hobi saya, dan saya melakukannya untuk mencari ketenangan batin. Saya bahkan menyembunyikan identitas ini selama 3 tahun hanya untuk memastikan Haidar mencintai saya apa adanya, sebagai Melin si penulis lepas, bukan Amira si pewaris." Ia menoleh ke Haidar, sorot matanya melembut, namun ada kesedihan yang tersembunyi. "Haidar, ini adalah rahasia yang aku simpan rapat-rapat. Aku ingin kamu mencintaiku tanpa melihat kekayaan ini. Tapi, keluargamu, mereka tidak pernah memberiku kesempatan. Mereka terus menghinaku, meremehkan pekerjaanku, dan semalam, mereka memaksaku pergi saat aku hamil 7 bulan. Ucap Melin, suaranya bergetar karena emosi, namun ia berhasil mengendalikannya. Haidar melangkah maju, ingin memeluk Melin, namun ia ragu. Rasa bersalahnya kini membebani dirinya seperti karung batu. "Melin, sayang. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Haidar bertanya, suaranya penuh penyesalan. Melin menatap Haidar lurus. "Aku memberitahumu, Haidar. Di suratku, aku menulis, jangan mencari Melin si penulis lepas, tetapi carilah Amira, yang akan selalu menjadi istrimu. Aku memberimu petunjuk, tapi kamu terlalu tenggelam dalam masalah perusahaanmu dan tekanan ibumu, sehingga kamu tidak melihatnya." Ia kembali menoleh ke Ibu Maya. Wajah Ibu Maya kini seperti ukiran kayu yang kaku, dipenuhi penyesalan yang mendalam. "Ibu Maya, semalam ibu mengusirku, menuduhku menghancurkan warisan, dan meminta Haidar meninggalkan aku demi Dinda, putri dari Pak Danu, yang kekayaannya menurut ibu lebih setara," kata Melin, suaranya meninggi. "Tahukah ibu? Kekayaan Paramount Group adalah 100 kali lipat dari kekayaan seluruh keluarga Pak Danu. Dan perusahaan Haidar? Paramount Group adalah investor terbesar yang menanamkan saham di sana." Pernyataan itu adalah pukulan telak terakhir. Ibu Maya menjerit pelan, lalu ambruk. Kak Rani segera berlari mendekap ibunya yang kini lemas seperti kain basah. Semua yang mereka impikan, semua yang mereka puja, ternyata ada dalam diri wanita yang baru saja mereka injak-injak dan usir. Melin tidak lagi menaruh iba. Ia hanya mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. "Tuan Felix," panggil Melin. Sopir itu segera mengambil dokumen itu. "Bu Maya, ini adalah surat. Surat resmi pembatalan kerjasama antara Paramount Group dan perusahaan konstruksi yang sedang dalam proses akuisisi perusahaan Haidar. Aku akan pastikan Pak Danu tidak akan menyentuh perusahaan suamiku," jelas Melin, tatapannya dingin. "Dan ini juga surat. Surat resmi pemindahan rekening dana darurat rumah tangga kami yang ada di bank lain. Jumlahnya cukup untuk membeli rumah ini 10 kali lipat." Melin meletakkan amplop itu di atas meja. "Ambil atau buang, terserah ibu. Itu urusan kalian." Ia berbalik menghadap Haidar. Matanya kini berkaca-kaca karena ia harus menghadapi cinta sejati yang ia hianati demi ambisi orang lain. "Aku harus pergi, Haidar. Bukan untuk menjauh, tapi untuk melindungi anak kita dari racun di rumah ini. Aku akan tinggal di Paramount Tower Penthouse sampai aku melahirkan. Aku mencintaimu, Haidar. Aku akan menunggumu. Datanglah padaku, bukan sebagai manajer yang gagal, tapi sebagai suamiku yang tulus mencintaiku," kata Melin, suaranya penuh haru. Ia meraih koper kecilnya, dan tanpa menoleh lagi, ia melangkah keluar. Tuan Felix membukakan pintu Rolls-Royce Phantom itu. Melin masuk ke dalam, dan mobil itu melaju perlahan,
meninggalkan pemandangan kehancuran di belakangnya. Haidar, yang selama ini menjadi benteng Melin, kini ambruk. Ia tidak menangis karena perusahaannya hancur, tetapi karena ia gagal melindungi wanita yang mencintainya tanpa syarat. Ia memungut kartu nama Amira Paramita dan surat Melin, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan Intan yang tak ternilai karena kebodohan dan keserakahan keluarganya. Ibu Maya dan Rani hanya bisa menyesal. Mereka menatap pintu yang tertutup, di mana bayangan Rolls-Royce itu telah lenyap. Rumah itu, yang semula terasa mewah, kini terasa kosong dan dingin, seperti kuburan yang ditinggalkan. Penyesalan itu kini menyeret mereka ke dasar jurang yang mereka gali sendiri. Mobil Rolls-Royce Phantom yang membawa Melin meluncur mulus membelah hiruk-pikuk kota. Di kursi belakang yang mewah, Melin tidak lagi terlihat seperti istri yang diusir. Ia adalah Amira Paramita, pewaris tunggal Paramount Group, yang kini telah mengambil kembali tahtanya. Kepergiannya dari rumah Haidar bukan lagi karena kelemahan, melainkan karena kekuatan yang baru diungkap. Di balik jendela mobil yang kedap suara, Melin bisa melihat refleksi dirinya. Wajahnya yang kelelahan karena kehamilan dan tekanan mental kini diselimuti oleh aura ketegasan baja. Tangan kirinya mengusap lembut perutnya, sementara tangan kanannya memegang smartphone khusus yang tersambung langsung ke jaringan aman Paramount. "Tuan Felix, tolong hubungi Pak Hasan. Katakan padanya bahwa saya akan tiba di penthouse dalam 10 menit. Saya ingin semua dokumen yang berkaitan dengan perusahaan konstruksi Tuan Haidar sudah siap di meja saya." Perintah Melin dengan suara yang tenang, namun beresonansi penuh otoritas. "Siap, Nona Amira. Semua sudah disiapkan, termasuk laporan investigasi mendalam mengenai Pak Danu dan upaya akuisisi ilegalnya terhadap perusahaan suami Anda," jawab Tuan Felix dari kursi pengemudi. Mendengar nama Pak Danu, raut wajah Melin mengeras. Ia sadar, masalah yang dihadapi Haidar bukanlah sekadar krisis modal biasa, melainkan jebakan licik yang sengaja dipasang untuk memisahkan mereka. Dinda dan ayahnya memanfaatkan krisis untuk merebut Haidar dan perusahaannya sekaligus. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti di depan Paramount Tower, sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, seolah menantang langit Jakarta. Gedung itu adalah jantung dari kerajaan bisnis Melin. Begitu Melin keluar, ia disambut oleh barisan staf keamanan dan diantar langsung ke lift pribadi yang membawanya ke puncak menara. Setibanya di penthouse pribadinya, Melin disambut oleh Pak Hasan, pria parubaya yang berwibawa dan setia, yang selama ini menjabat sebagai CEO sementara. Pak Hasan membungkuk dalam-dalam, ekspresinya dipenuhi rasa hormat dan sedikit rasa bersalah. "Nona Amira, syukurlah Anda sudah kembali dengan selamat," ujar Pak Hasan. "Saya sangat menyesal karena saya gagal melindungi Anda dari perlakuan tidak pantas mereka. Seharusnya saya turun tangan lebih cepat." Melin menghela napas, berjalan menuju jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota di bawahnya seperti miniatur mainan. "Tidak, Pak Hasan. Ini adalah pilihan saya. Saya memilih hidup sebagai Melin si penulis lepas karena saya ingin merasakan cinta tanpa embel-embel kekayaan. Saya ingin Haidar mencintai saya, bukan kekuasaan saya." Ia menoleh ke Pak Hasan. "Dan saya sudah mendapatkan yang saya inginkan dari Haidar, ketulusannya. Namun, saya tidak akan membiarkan Ibu Maya dan Kak Rani, atau bahkan Pak Danu dan putrinya, meracuni rumah tangga saya dan mengancam kesehatan anak saya. Sekarang, waktunya Amira Paramita mengambil kendali." Pak Hasan mengangguk, matanya bersinar bangga. "Baik, Nona Amira. Apa perintah Anda? Semua data sudah ada di meja kerja Anda." Melin duduk di kursi eksekutifnya. Di hadapannya, terhampar lautan dokumen dan layar monitor besar. Kehangatan rumah Haidar telah berganti dengan dinginnya efisiensi bisnis. Pertama, laporan detail tentang perusahaan Haidar dan keterlibatannya dengan Pak Danu, perintah Melin. Pak Hasan segera menyajikan laporan. "Tuan Haidar sangat loyal, Nona. Perusahaannya tidak dalam masalah finansial yang tidak bisa diperbaiki. Krisis modal itu sengaja dibuat oleh Pak Danu yang menahan pembayaran proyek besar melalui koneksinya, untuk menekan Tuan Haidar agar mau bekerja sama atau menjual perusahaan. Saya sudah menduganya. Itu adalah taktik kotor khas Pak Danu," gumam Melin, jari-jarinya mengetuk meja. "Berarti, Haidar sedang diuji, bukan dihukum.
Tugas kita adalah mengakhiri ujian ini. Lalu, Nona, bagaimana dengan ancaman akuisisi yang sempat Anda sebutkan di depan Ibu Maya? Tanya Pak Hasan. Melin tersenyum, senyum yang sejelas kristal dan seberbahaya badai. Ancaman itu nyata. Paramount Group memiliki anak perusahaan yang khusus bergerak dalam bidang akuisisi, Tuan Hasan. Kita akan menggunakannya, bukan untuk menghancurkan perusahaan Haidar, melainkan untuk memproteksinya. Plot twist strategi, Melin menjelaskan rencananya. Ia akan memerintahkan anak perusahaannya yang bergerak di bidang investasi, Vanguard Holdings, milik Paramount Group, untuk membeli mayoritas saham di perusahaan Haidar secara diam-diam. Ini akan menstabilkan keuangan perusahaan Haidar, memutus rantai kendali Pak Danu, dan yang paling penting, menjadikan Melin, Amira, sebagai pemilik mayoritas perusahaan Haidar. Ini akan menjadi jaring penyelamat yang tidak terduga, Nona. Tuan Haidar tidak akan pernah menyangka bahwa pemilik baru perusahaannya adalah istrinya sendiri, kata Pak Hasan, kagum dengan kecerdasan strategis Melin. Tentu saja, Haidar harus belajar berdiri di atas kakinya sendiri, dan saya tidak ingin dia merasa terbebani oleh belas kasihan saya. Dia harus berjuang untuk perusahaannya, tanpa tahu bahwa saya telah mengamankannya dari belakang. Ini adalah tindakan cinta yang tersembunyi, jelas Melin. Lalu, bagaimana dengan Ibu Maya dan Kak Rani? Mereka pasti akan menghubungi Anda setelah melihat mobil Phantom itu, ujar Pak Hasan. Melin memejamkan mata sejenak, mengingat wajah sombong dan penyesalan mertuanya. Biarkan mereka. Saya tidak akan menerima telepon atau pesan dari mereka. Mereka harus merasakan rasa sakit kehilangan sebelum mereka bisa menghargai. Mereka harus menyadari betapa fatalnya kesalahan mereka dalam menilai saya. Tetapi, saya ingin Anda mengirimkan satu hal lagi kepada Ibu Maya, tambah Melin, sebuah ide baru muncul di benaknya. Tolong kirimkan paket ke rumah mereka. Isinya adalah sepasang piring porselen antik yang sama persis dengan yang Ibu Maya pecahkan. Dengan catatan, hadiah dari seseorang yang pernah kalian anggap menghancurkan warisan keluarga. Saya ingin mereka tahu, saya tidak hanya bisa menghancurkan, tetapi juga bisa memberikan apa yang mereka anggap paling berharga. Pak Hasan tersenyum. Sangat elegan, Nona Amira. Itu akan membuat penyesalan mereka berlipat ganda. Melin kini kembali ke layar monitor, memeriksa laporan keuangan Haidar. Ia menemukan bahwa Haidar adalah seorang manajer yang brilian, hanya saja dikelilingi oleh lingkungan yang toksik dan manipulatif. Tuan Hasan, siapkan pertemuan resmi untuk besok pagi dengan jajaran petinggi perusahaan Haidar. Saya ingin mengumumkan akuisisi Vanguard Holdings terhadap perusahaan tersebut. Saya akan hadir secara langsung, perintah Melin. Pak Hasan terkejut. Anda akan hadir, Nona? Bukankah itu akan mengungkap segalanya pada Tuan Haidar? Melin menyandarkan punggungnya, matanya menatap tajam ke depan. Ya, ini adalah saatnya Haidar tahu betapa besar koneksi Melin si penulis lepas. Haidar perlu melihat saya dalam peran ini, agar dia mengerti bahwa aku pergi bukan karena menyerah, tapi karena bertarung di level yang berbeda. Ia menambahkan dengan nada penuh makna, saya harus membuktikan pada Haidar bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kata-kata manis, tapi juga tentang perlindungan tak terbatas. Di tengah kesibukan mengurus kerajaan bisnisnya, Melin tidak pernah sedetik pun melupakan kondisi kandungannya. Ia segera meminta tim medis Paramount untuk datang dan memeriksanya. Dr. Nita, spesialis kandungan Melin, datang dan langsung memeriksa Melin dengan teliti. Syukurlah, Nona Amira. Anda sudah berada di sini. Kontraksi palsu Anda tadi malam sangat mengkhawatirkan. Stres adalah musuh terbesar janin Anda. Anda harus istirahat total, Nona. Fokus pada kesehatan Anda, jangan pada bisnis, nasihat Dr. Nita. Melin mengangguk. Saya mengerti, dokter. Saya akan menjaga diri. Tapi saya harus menyelesaikan satu hal ini besok, untuk memastikan masa depan yang aman bagi anak saya dan suaminya. Malam itu, di penthouse megah yang sepi, Melin menatap langit-langit. Ia tahu, Haidar pasti sedang tenggelam dalam lautan penyesalan dan kebingungan. Namun, ia harus melakukan ini. Maafkan aku, Haidar. Aku memberimu ruang untuk merasa.
Aku memberimu kesempatan untuk memilih. Aku harap besok, ketika kita bertemu lagi, kamu akan datang kepadaku bukan karena kekuasaanku, melainkan karena cintamu yang sejati." Batin Melin memeluk perutnya erat. Ia kini adalah Amira Paramita yang berkuasa, tetapi hati dan jiwanya tetaplah Melin, si istri Haidar. Dan besok, ia akan menggunakan kekuasaannya untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh keserakahan dan prasangka. Di kediaman keluarga Haidar, suasana sudah berubah total. Kemegahan rumah itu kini terasa berongga dan dingin, dihuni oleh rasa penyesalan yang menusuk tak terperi. Haidar, Ibu Maya, dan Kak Rani masih diliputi keterkejutan dan rasa malu yang luar biasa setelah melihat Rolls-Royce Phantom dan mendengar nama Amira Paramita. Haidar duduk sendirian di ruang tamu, mematung. Ia memegang kartu nama Amira Paramita, CEO Paramount Group di satu tangan, dan surat Melin di tangan lainnya. Kata-kata Melin, "Jangan mencari Melin si penulis lepas, tetapi carilah Amira, yang akan selalu menjadi istrimu," kini terngiang-ngiang bagai gema dari jurang penyesalan. Ia menyadari betapa bodohnya ia. Ia mencintai Melin dengan tulus, tetapi ia membiarkan omongan keluarganya, ancaman bisnis, dan dilema uang mengubur kepercayaan pada istrinya. Ia gagal menjadi perisai sejati yang dibutuhkan Melin. "Aku sudah mengkhianatimu, sayang," bisik Haidar pada dirinya sendiri, suaranya parau. Ia tidak peduli lagi dengan perusahaan yang diambang kehancuran. Fokusnya hanyalah Melin. Wanita yang dia cintai, yang dia biarkan pergi dalam keadaan hamil, ternyata adalah sosok yang paling berkuasa yang bisa menyelesaikan semua masalahnya dalam sekejap mata. Ia mencoba menelepon Melin lagi, nomornya masih tidak aktif. Ia mencoba mencari jejak Amira Paramita di internet. Hasil pencariannya membuat lututnya lemas. Wajah Melin terpampang di berbagai artikel bisnis, dijuluki Ratu Bisnis, yang misterius dan kejam dalam bernegosiasi. "Tuhan, aku telah mengusir seorang ratu dari singgasanaku yang tak berarti," batin Haidar. Penyesalan kini membakar habis sisa-sisa harga dirinya. Ia segera mengambil kunci mobil, memutuskan untuk pergi mencari Melin kemanapun, meskipun ia harus mencarinya di seluruh kota. Sementara itu, Ibu Maya dan Kak Rani berada di dapur, berusaha membersihkan sisa-sisa pecahan piring antik yang menjadi saksi bisu pengusiran Melin. Wajah mereka kusut dan tak berdaya. "Bu, bagaimana ini? Bagaimana kita bisa menghadapi Haidar? Kita sudah mengusir istrinya yang ternyata..." "Ya Tuhan, ratu dari kerajaan bisnis," keluh Rani, suaranya lemah tak bertenaga. Ibu Maya yang biasanya penuh wibawa, kini hanya bisa menghela napas berat. "Diam, Rani. Jangan membuat ibu semakin pusing. Ibu harus memikirkan cara agar kita bisa meminta maaf padanya. Dia pasti sangat marah. Paramount Group bisa menghancurkan bisnis kita dalam sekejap." Bisnis Haidar. Haidar sudah bilang dia akan menolak Pak Danu. Kalau Paramount Group menarik sahamnya, perusahaan Haidar benar-benar akan tamat. "Bu," panik Rani. "Itu lebih buruk. Ibu berharap Melin mau memaafkan kita," Ibu Maya bergumam. "Padahal kalau ibu tahu dia adalah Amira Paramita, ibu akan menjadikannya permaisuri di rumah ini." Tepat saat mereka berdua sedang tenggelam dalam penyesalan yang penuh perhitungan itu, bel pintu berbunyi. Seorang kurir berseragam rapi berdiri di ambang pintu, membawa kotak kayu besar yang dihiasi pita perak elegan. "Selamat pagi, Nyonya Maya. Ada paket khusus dari Nona Amira Paramita," ujar kurir itu dengan hormat. Ibu Maya dan Rani saling pandang, rasa cemas kembali mencengkeram leher mereka. Mereka menerima paket itu, dan setelah kurir pergi, mereka segera membukanya dengan tangan gemetar. Di dalam kotak, terbungkus beludru merah, terdapat sepasang piring porselen antik bermotif naga yang sama persis, bahkan jauh lebih indah dan mulus daripada piring yang pecah. Di samping piring itu, ada kartu ucapan yang sangat ringkas. "Kepada Ibu Maya. Hadiah dari seseorang yang pernah kalian anggap menghancurkan warisan keluarga. Amira Paramita." Ibu Maya membaca kartu itu. Tangannya langsung gemetar hebat. Ia mengenali sentuhan elegan dan kualitas porselen yang luar biasa itu. Ini adalah piring asli, yang nilainya mungkin melampaui harga rumah ini. Ini adalah tindakan penghinaan yang paling halus namun paling mematikan. Dia
Dia mengirimkannya, Rani. Dia mengirimkan piring ini, bisik Ibu Maya, matanya berkaca-kaca, bukan karena terharu, melainkan karena rasa malu yang menghujam. Rani mendekat, melihat piring itu. Ya Tuhan, Bu, ini piring yang sama persis. Dia melakukan ini untuk menyindir kita. Dia ingin kita tahu bahwa bagi dia, piring pecah itu hanyalah mainan receh yang bisa dia ganti kapan saja. Dia mempermalukan kita, Rani. Dia membuat kita sadar bahwa semua hinaan kita tentang piring pecah itu sangatlah konyol di mata seorang CEO Paramount Group. Raung Ibu Maya, air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. Piring itu, yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan, kini menjadi simbol kegagalan dan keserakahan mereka. Melin, Amira, telah mengirimkan pesan yang sangat jelas. Ia adalah pencipta, bukan penghancur. Ia bisa membeli dan menciptakan kembali semua yang pernah mereka anggap paling berharga. Sementara Ibu Maya dan Rani tenggelam dalam penyesalan yang beraroma porselen mewah, Haidar akhirnya memutuskan. Ia akan pergi ke markas Paramount Group. Ia tahu, jika Melin adalah Amira, maka Melin pasti ada di sana. Haidar menaiki mobilnya, menyalakan mesin. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya yang kacau. Yang ada di benaknya hanya satu tujuan, meminta maaf. Di tengah jalan, ponsel Haidar berdering. Itu adalah panggilan dari Tuan Rian, salah satu petinggi di perusahaannya. Haidar, kamu harus segera ke kantor. Ada rapat darurat. Perusahaan kita sudah diakuisisi. Tuan Rian berbicara dengan nada panik luar biasa. Haidar terkejut. Meskipun ia sudah siap kehilangan perusahaannya, berita akuisisi yang begitu cepat membuatnya membeku. Diakuisisi oleh siapa? Tuan Rian? Apakah Pak Danu? Bukan, Haidar. Akuisisi ini dilakukan oleh Vanguard Holdings. Mereka baru saja membeli saham mayoritas, menyelamatkan kita dari kebangkrutan. Dan yang lebih mengejutkan, CEO Vanguard Holdings ada di sini, memimpin rapat. Vanguard Holdings? Siapa CEO-nya? Tanya Haidar. Jantungnya berdetak tak karuan oleh firasat yang semakin kuat. Mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Paramount Group. Dan CEO yang memimpin rapat. Aku tidak percaya ini, Haidar. CEO itu adalah istrimu. Kata-kata Tuan Rian terasa seperti ledakan sonik di telinga Haidar. Ia menginjak rem mendadak. Melin bukan hanya CEO Paramount Group, tetapi dia juga baru saja mengakuisisi, atau lebih tepatnya, menyelamatkan perusahaannya. Haidar membalikkan mobilnya dengan cepat. Rasa penyesalan dan cintanya kini berpadu menjadi dorongan kuat. Ia harus segera ke kantor. Ia harus menemui Melin, istrinya yang luar biasa. Ia harus melihatnya duduk di kursi kekuasaan, menggunakan tongkat sihir kekayaannya untuk melindungi cintanya. Melin, yang ia anggap lemah dan manja, ternyata adalah sosok malaikat pelindung yang datang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ia memacu mobilnya secepat kilat menuju kantor, menuju pertemuan tak terduga yang akan mempertemukannya dengan Melin, Amira Paramita, yang kini duduk sebagai penyelamat tak terduga di singgasana perusahaan Haidar. Haidar memacu mobilnya, jantungnya berdebar seirama raungan mesin. Mobilnya melaju kencang menuju kantor, tempat di mana Melin, istrinya, kini duduk sebagai sosok penyelamat yang paling tidak terduga. Kabar dari Tuan Rian bahwa perusahaannya telah diakuisisi oleh Vanguard Holdings, anak perusahaan Paramount Group, dan rapat darurat kini dipimpin oleh Melin. Terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya, sekaligus kenyataan yang memalukan. Rasa penyesalan yang ia rasakan setelah menemukan surat Melin, kini bercampur dengan kebanggaan yang luar biasa atas kehebatan istrinya. Ia tidak peduli lagi dengan perusahaannya. Ia hanya ingin melihat Melin, Amira Paramita, dan memohon maaf atas semua kegagalannya. Ketika Haidar tiba di kantor, suasana sudah berbeda. Security di lobi terlihat lebih tegap, dan semua karyawan berbisik-bisik, wajah mereka campur aduk antara kebingungan dan kelegaan. Haidar langsung menuju ruang rapat utama di lantai atas, ruangan yang biasanya ia pimpin, namun kini telah berubah menjadi singgasana kekuasaan Melin. Haidar membuka pintu rapat dengan tergesa-gesa. Di sana, di meja panjang marmer, duduklah beberapa petinggi perusahaan, termasuk Tuan Rian. Namun,
Pandangan Haidar langsung tertuju pada sosok yang duduk di kursi utama, kursi yang selalu menjadi miliknya. Melin. Ia duduk dengan punggung tegak, perutnya yang membesar tersembunyi di balik blazer custom yang elegan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles make up tipis yang menonjolkan tulang pipinya yang tegas, dan sorot matanya yang biasanya lembut, kini bersinar tajam dengan kecerdasan dan otoritas. Ia tidak lagi terlihat seperti Melin si penulis lepas yang rapuh. Ia adalah Amira Paramita, ratu bisnis yang mampu mengguncang pasar saham dengan satu perintah. Saat pintu terbuka, semua mata tertuju pada Haidar, tetapi mata Melinlah yang mengunci pandangannya, seolah waktu berhenti berdetak. Haidar berjalan pelan ke dalam ruangan, langkahnya berat seperti besi cor. Ia merasa kecil, rapuh, dan tak berdaya di hadapan istrinya sendiri. "Selamat pagi, Tuan Haidar," sapa Melin dengan nada formal, suaranya jelas dan berwibawa, suara yang Haidar kenal namun kini memiliki lapisan dingin kekuasaan. Haidar menelan ludah, ia bahkan lupa cara bernapas. "Melin, Amira. Silakan duduk, Tuan Haidar. Kami sedang dalam rapat penting. Anda adalah manajer utama di sini, dan Anda perlu mengetahui keputusan strategis baru mengenai perusahaan Anda," perintah Melin, menunjuk kursi kosong di samping Tuan Rian. Haidar duduk, merasakan panasnya rasa malu menjalar dari ujung kaki ke kepala. Semua petinggi perusahaan, yang selama ini menghormatinya, kini menatapnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Melin melanjutkan rapatnya, seolah Haidar hanyalah salah satu bawahan biasa. Ia menjelaskan secara rinci tentang krisis modal yang dialami perusahaan Haidar. "Berdasarkan laporan investigasi kami," kata Melin, menunjuk layar proyektor besar di belakangnya, "krisis ini bukan disebabkan oleh kinerja buruk internal, melainkan oleh penahanan pembayaran dan manipulasi pasar yang dilakukan oleh klien besar, Tuan Danu." Semua petinggi di ruangan itu terkejut. Tuan Rian berbisik pada Haidar, "Itu yang kita curigai selama ini. Tapi kita tidak punya bukti." Melin mengabaikan bisikan itu dan melanjutkan. "Paramount Group, melalui anak perusahaan investasi kami, Vanguard Holdings, memutuskan untuk melakukan akuisisi mayoritas terhadap perusahaan ini, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk melindungi aset berharga." Ia menatap Haidar, tatapannya kini sehangat embun pagi. "Mulai hari ini, perusahaan ini tidak lagi dikendalikan oleh ancaman pihak luar. Perusahaan ini telah diamankan oleh Vanguard Holdings. Dan Tuan Haidar, Anda tetap menjadi manajer utama. Paramount Group hanya menyediakan perisai finansial dan koneksi tak terbatas." Haidar tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia bangkit dari kursi, mengabaikan protokol rapat. "Amira, Melin, aku." Suaranya tercekat. Ia ingin meminta maaf, namun ia merasa kata-kata tak cukup kuat untuk menampung penyesalan sebesar itu. Melin memberi isyarat kepada para petinggi lain untuk meninggalkan ruangan. Dalam sekejap, ruangan rapat itu sepi dan hening. Hanya tersisa Melin dan Haidar, dipisahkan oleh meja marmer yang panjang. Melin melepaskan blazernya, memperlihatkan perutnya yang besar. Ia menyandarkan punggung ke kursi, ekspresinya kini kembali menjadi Melin, sang istri. "Mengapa kamu melakukannya, Melin? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Haidar mendekat, suaranya kini penuh air mata yang tertahan. Melin menatap Haidar lurus di mata. "Aku sudah bilang, Haidar. Aku ingin kamu mencintai Melin si penulis lepas. Aku ingin kamu melindungiku, bukan karena aku punya uang, tapi karena kamu tulus mencintaiku. Aku mencintaimu, sayang. Aku sangat mencintaimu. Tapi aku gagal. Aku membiarkan mereka, terutama ibu, menghinamu, merendahkanmu. Aku membiarkanmu pergi dalam keadaan hamil. Aku benar-benar suami yang tidak berguna." Haidar berkata, rasa bersalahnya menenggelamkannya dalam lautan kegelapan. Melin tersenyum kecil, senyum yang mengandung kesedihan dan pemahaman. "Kamu tidak berguna, Haidar. Kamu adalah pria yang tulus. Tapi kamu kurang kuat melawan tekanan orang tuamu. Kamu terlalu takut kehilangan perusahaan, sampai kamu lupa bahwa harta paling berharga yang kamu miliki adalah istrimu." Ia menunjuk ke dokumen di atas meja. "Aku bisa membeli dan menyelamatkan perusahaan ini dalam 1 jam.
Tapi aku tidak bisa membeli ketulusanmu. Ketika aku diusir, aku harus memastikan kamu tahu apa yang kamu korbankan. Ibu Maya dan Kak Rani terlalu terobsesi dengan kekayaan Paramount Group sampai mereka tidak menyadari bahwa Paramount Group sudah ada di rumah mereka. Haidar mendekati meja, lututnya terasa lemas. Ia mengambil tangan Melin dan menciumnya lembut. Aku melihatnya, sayang. Aku melihatnya. Ketika Rolls-Royce itu datang, ketika ibu panik, ketika aku melihat kartu nama itu, aku sadar, semua yang terjadi adalah kesalahanku. Aku seharusnya berdiri teguh melindungimu. Maafkan aku, Melin. Maafkan aku karena aku meragukanmu dan membiarkan mereka menyakitimu. Lalu, bagaimana dengan Dinda? Dan tawaran Pak Danu? Tanya Melin, matanya memicing, ingin menguji kejujuran Haidar. Haidar menggeleng cepat. Aku menolaknya, Melin. Aku menolaknya bahkan sebelum Tuan Rian menelepon. Aku memutuskan untuk menjual semua aset pribadi, mencari modal, dan mencarimu. Aku tidak akan pernah mengkhianati janji suciku. Dinda dan kekayaannya tidak berarti seujung kuku pun dibandingkan kamu. Mendengar pengakuan tulus Haidar, dinding es di hati Melin mencair. Ia tahu, Haidar tulus. Ia menepati janji bahwa ia akan memilih Melin di atas segalanya. Terima kasih, Haidar. Itu yang ingin aku dengar, kata Melin, air matanya menetes. Aku tidak melakukan semua ini untuk mempermalukanmu, atau membuatmu merasa kecil. Aku melakukannya untuk melindungi keluargaku. Ia kemudian meraih ponselnya dan menelepon Tuan Felix. Tuan Felix, tolong segera siapkan surat pembatalan kerjasama dengan Pak Danu, dan kirimkan salinannya ke semua perusahaan konstruksi besar. Beri dia pelajaran. Dan umumkan bahwa Paramount Group kini adalah pemilik tunggal dari perusahaan ini. Di depan Haidar, Melin menggunakan kekuasaannya untuk membalas dendam pada musuh yang mengancam rumah tangganya. Sebuah pemandangan yang membuat Haidar semakin kagum. Melin tersenyum pada Haidar. Perusahaanmu aman. Anak kita aman. Sekarang, kamu harus ikut aku pulang. Ke rumah kita yang sebenarnya. Haidar tidak lagi ragu. Ia berdiri, berjalan mengelilingi meja, dan memeluk Melin erat-erat. Ia memeluk istrinya yang kini menjadi ratu sejati dalam hidupnya. Aku ikut, sayang. Kemanapun kamu berada, di sana rumahku, bisik Haidar, air matanya membasahi bahu Melin. Ia akhirnya memilih cinta, dan cinta itu membalasnya dengan perlindungan tak terhingga. Mereka meninggalkan ruangan itu, Melin berjalan didukung Haidar. Ia kini bukan hanya Amira Paramita si CEO, tetapi Melin yang menemukan kembali harga dirinya dan suaminya yang telah disucikan oleh penyesalan. Setelah pertemuan dramatis di kantor Haidar, Haidar mengikuti Melin. Mereka meninggalkan gedung itu, bukan lagi dengan mobil Haidar yang sederhana, melainkan dengan Rolls-Royce Phantom milik Melin, yang kini dikendarai oleh Tuan Felix. Mobil itu terasa seperti kapsul waktu yang membawa mereka menjauh dari semua kekacauan dan prasangka. Di dalam mobil yang mewah dan kedap suara, keheningan sempat menyelimuti mereka. Namun itu bukanlah keheningan yang canggung, melainkan ketenangan yang dalam setelah badai besar. Haidar memegang tangan Melin erat-erat, tidak pernah melepaskannya. Aku masih tidak percaya, sayang. Ratu bisnis yang selalu dibicarakan media, yang kubayangkan berwajah dingin dan angkuh, ternyata adalah istriku yang memasak sup untukku setiap malam, ujar Haidar, suaranya dipenuhi rasa takjub dan penyesalan. Melin tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Haidar. Aku menyukai peranku sebagai Melin si penulis lepas, Haidar. Aku menyukai kehidupan kita yang sederhana. Aku bisa merasa menjadi diriku sendiri, tidak terbebani oleh gelar dan tanggung jawab. Aku melakukan itu karena aku ingin kamu mencintai diriku yang sesungguhnya, bukan nama besarku. Aku memang mencintai Melin si penulis lepas, sayang. Aku mencintai kamu apa adanya. Tapi aku gagal melindungimu. Aku membiarkan ibuku dan Rani menghancurkan harga dirimu. Aku membiarkanmu pergi dalam keadaan hamil. Haidar menghela napas, rasa bersalahnya menghimpit dadanya. Aku tidak menyalahkanmu sepenuhnya, Haidar. Aku tahu betapa besar tekanan yang kamu hadapi. Aku tahu ibumu menggunakan Dinda dan masalah perusahaan untuk memaksamu memilih. Tapi,
Yang paling menyakitkan adalah kamu membiarkan ibumu meragukan nilai cintaku, ujar Melin, memejamkan mata, mengingat setiap kata pedas yang ia dengar. Aku tahu, sayang. Dan aku bersumpah, mulai hari ini, itu tidak akan terjadi lagi, kata Haidar, mencium lembut tangan Melin. Aku tidak peduli dengan kekayaanmu. Aku tidak peduli dengan Paramount Group. Aku hanya ingin kamu kembali, Melin. Kembali padaku. Aku tidak pernah pergi, Haidar. Aku hanya mengambil jarak untuk membangun benteng, jawab Melin lembut. Dan aku senang, kamu datang kepadaku bukan karena aku menyelamatkan perusahaanmu, melainkan karena kamu memilihku. Mobil Phantom itu membawa mereka ke Paramount Tower. Begitu memasuki penthouse di puncak gedung, Haidar benar-benar terperangah. Apartemen itu lebih dari sekadar mewah. Itu adalah sebuah istana di langit. Desain interior yang minimalis namun elegan, pemandangan 360 derajat kota Jakarta, dan fasilitas serba otomatis yang seolah merespons pikiran. Ini tempat tinggalmu? Tanya Haidar, matanya menyapu seisi ruangan. Ya, ini adalah tempat perlindungan kita yang sebenarnya, Haidar, jawab Melin, didampingi Haidar. Ia duduk di sofa yang empuk. Melin meminta Haidar untuk mengambil tasnya, dan ia mengeluarkan 2 dokumen, surat pernikahan mereka dan kartu identitasnya sebagai Amira Paramita. Lihatlah, Haidar, kata Melin, menyerahkan kedua dokumen itu. Meskipun aku adalah Amira Paramita dengan kekuasaan tak terbatas, di mata hukum dan di hatiku, aku adalah istrimu, Melin Chandra. Aku tidak pernah mengubah identitasku demi pernikahan ini. Haidar menatap dokumen itu. Aku tahu, sayang. Aku tidak peduli kamu siapa. Aku hanya peduli kita adalah suami istri. Mereka duduk berdua dalam keheningan yang penuh makna. Setelah beberapa saat, Haidar berdiri. Tekad di matanya kini sekeras berlian. Aku harus kembali, Melin. Melin terkejut. Kembali? Ke rumah Ibu Maya? Kenapa? Bukan untuk tinggal, sayang. Tapi untuk menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Aku harus menghadapi Ibu dan Rani. Aku harus membuat mereka tahu bahwa perlakuan mereka tidak bisa dimaafkan. Dan aku harus membuat keputusan yang tegas tentang masa depan kita. Jelas Haidar, suaranya penuh keberanian yang baru ditemukan. Melin tersenyum, senyum bangga. Ini adalah Haidar yang ia rindukan. Pria yang berani berdiri di atas prinsipnya. Apa rencanamu, Haidar? Aku akan pergi ke sana sekarang. Aku akan mengembalikan semua kunci rumah, semua warisan, dan semua yang ibu berikan padaku. Aku akan mengambil barang-barangku dan barang-barangmu, dan aku akan menutup buku lama itu selamanya. Aku harus memastikan bahwa mereka mengerti, mereka telah kehilangan segalanya bukan karena uang, tapi karena ketidakmampuan mereka menghargai cinta sejati, kata Haidar. Dan aku akan mengembalikan piring porselen itu, tambahnya, teringat hadiah sindiran Melin. Aku akan pastikan mereka mengerti bahwa harga sebuah piring tidak sebanding dengan harga air mata istriku. Melin berdiri, memeluk Haidar erat-erat. Hati-hati, Haidar. Aku tahu ini sulit bagimu. Itu ibumu. Aku tahu. Tapi kamu dan anak kita adalah prioritasku nomor 1, Melin. Cinta yang tulus tidak bisa dihancurkan oleh keserakahan. Aku akan membuktikannya. Kamu tidak perlu khawatir dengan perusahaan. Aku akan mengurusnya dengan integritas, tanpa campur tangan mereka, janji Haidar. Haidar kembali ke rumah orang tuanya. Ia masuk tanpa mengetuk, menemukan Ibu Maya dan Kak Rani masih duduk di ruang tamu. Wajah mereka keruh dan penuh kecemasan. Piring porselen baru dari Melin diletakkan di atas meja, seolah mengejek kegagalan mereka. Melihat Haidar, Ibu Maya langsung berdiri. Haidar, kamu kemana saja? Kamu sudah tahu kan? Melin, Amira, dia adalah pemilik Paramount Group. Kamu harus menghubunginya. Nak, minta dia mencabut ancamannya pada Pak Danu. Haidar mengangkat tangan, menghentikan ibunya. Matanya kini sedatar dan sedalam samudra, menunjukkan kedewasaan dan ketegasan yang belum pernah dilihat Ibu Maya. Aku sudah bertemu Melin, Bu. Aku sudah tahu segalanya. Dan aku juga tahu, semua yang terjadi, mulai dari hinaan,
pengusiran, hingga masalah di kantorku, adalah ulterior motive yang kalian ciptakan untuk memisahkan kami demi kekayaan, kata Haidar, suaranya mantap tanpa gentar. Ibu Maya mencoba menyela, air mata palsu mulai muncul. Tidak, nak, kami melakukan ini demi kebaikanmu. Kami tidak tahu dia sekaya itu. Cukup, Bu. Kalian tidak mencintai kekayaanku. Kalian hanya mencintai kekayaan yang bisa kudapatkan. Dan karena kalian tidak menghargai apa yang kutinggalkan, aku memutuskan untuk meninggalkan segalanya. Haidar mengeluarkan kunci rumah dan kunci mobilnya, meletakkannya dengan keras di atas meja. Ini kunci rumah, Bu. Aku mengembalikannya. Aku juga mengembalikan semua warisan yang selama ini kalian banggakan. Mulai hari ini, aku akan tinggal di tempat yang hatiku berada, tegas Haidar. Kak Rani mencoba membujuknya. Haidar, jangan bodoh. Kau adalah anak tunggal. Kau akan kehilangan semua ini. Haidar menatap Rani, matanya tajam seperti mata elang. Aku tidak kehilangan, Kak Rani. Aku justru menemukan yang kucari. Kalian tidak perlu khawatir tentang uang. Melin tidak akan membiarkanku hidup miskin. Tapi yang harus kalian khawatirkan adalah, kalian telah kehilangan putramu dan cucumu selamanya. Ia mengambil piring porselen baru itu dan meletakkannya kembali di dalam kotak. Dan piring ini, kata Haidar, menatap ibunya. Melin memberikannya padaku untuk kukembalikan pada kalian. Dia ingin kalian tahu bahwa kekayaan tidak bisa membeli harga diri dan kasih sayang. Dia bisa mengganti piring itu berkali-kali, tapi dia tidak bisa mengganti rasa sakit yang kalian torehkan. Ibu Maya terduduk, kini air mata penyesalannya tulus. Ia sadar, keserakahan telah merenggut putra semata wayangnya. Haidar, jangan pergi, nak. Maafkan ibu. Kami akan berubah. Kami janji. Haidar menggeleng. Maaf, Bu. Permintaan maaf kalian sudah terlambat setelah kalian mengusir Melin saat dia hamil. Aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Kalian harus belajar tentang konsekuensi dari prasangka. Haidar mengambil tas kecil berisi sisa barang-barangnya dan barang-barang milik Melin. Ia melangkah keluar dari rumah itu, hatinya terasa ringan, seperti burung yang lepas dari sangkar emas. Di luar, ia memandang rumah itu untuk terakhir kalinya. Di dalamnya, ada kekayaan, tetapi di luar, ada cinta sejati yang menunggunya di atas langit. Haidar segera masuk ke taksi, menuju Paramount Tower, menuju Melin, istrinya, Amira Paramita, yang menunggunya di istana di awan. Kepulangan Haidar ke penthouse di Paramount Tower, setelah ia memutuskan hubungan dengan keluarga yang syarat prasangka, terasa seperti napas lega pertama setelah sekian lama menahan diri. Ia tiba tidak dengan kemewahan, tetapi hanya membawa tas kecil berisi pakaian dan tekad tulus yang kini bersinar lebih terang daripada berlian manapun. Melin menunggunya di depan lift. Begitu pintu terbuka, ia melihat Haidar. Pria itu tampak lelah, tetapi matanya dipenuhi kejujuran yang menenangkan. Melin segera berjalan pelan, menghampirinya, dan memeluknya erat. Kamu sudah kembali, bisik Melin. Air matanya menetes haru. Ia merasakan punggung Haidar yang tegap, tidak lagi memikul beban keraguan dan tekanan, melainkan kekuatan yang baru lahir. Ya, sayang. Aku sudah kembali. Aku sudah mengambil barang-barang kita. Aku sudah mengembalikan semuanya pada ibu dan Rani. Aku sudah memilihmu, Melin. Hanya kamu, jawab Haidar, mencium puncak kepala Melin. Tangannya mengusap perut buncit istrinya. Mereka berjalan masuk ke dalam penthouse. Melin mengajak Haidar duduk di sofa sambil menikmati pemandangan kota. Haidar memeluk Melin, menikmati ketenangan yang selama ini hilang. Ceritakan padaku, Haidar. Bagaimana reaksi mereka saat kamu mengembalikan kunci dan piring porselen itu? Tanya Melin lembut. Haidar tersenyum getir. Ibu menangis, Melin. Air matanya tulus. Bukan karena kehilangan aku sebagai putra, tapi karena kehilangan cucu yang ternyata adalah pewaris tahta bisnis raksasa. Rani juga diam. Mereka sadar, mereka telah mengusir seorang ratu dari rumah mereka sendiri. Aku mengembalikan piring porselen itu dan menjelaskan bahwa harta benda tidak pernah bisa menggantikan harga diri. Melin mengangguk. Itu cukup.
Aku tidak ingin mereka menderita, Haidar. Aku hanya ingin mereka sadar bahwa cinta sejati tidak mengenal kasta. Sekarang, mari kita lupakan mereka sejenak. Fokus kita adalah keluarga kecil kita. Hari-hari berikutnya terasa seperti bulan madu kedua bagi mereka. Haidar menghabiskan waktu merawat Melin. Ia tidak lagi disibukkan oleh tekanan perusahaan atau intervensi mertua. Ia mengantar Melin ke dokter, menyiapkan makanan, dan membacakan buku untuk bayi mereka. Peran Haidar sebagai suami yang protektif dan penuh kasih sayang kini mencapai puncaknya. Namun, Haidar tetap merasa gelisah. Ia adalah pria yang terbiasa bekerja. Meskipun Melin berulang kali meyakinkan bahwa uang bukan masalah, harga dirinya sebagai seorang suami tetap menuntutnya untuk berkarya. Melin, aku harus kembali bekerja. Aku tidak bisa hanya bersantai di sini. Meskipun ini seperti surga. Aku perlu bekerja, sayang. Aku perlu membuktikan bahwa aku masih bisa menghasilkan sesuatu, bukan hanya bergantung pada kekayaanmu. Haidar mengungkapkan kegelisahannya suatu pagi. Melin tersenyum, sehangat sinar matahari pagi. Ia sudah menunggu momen ini. Ia tahu Haidar adalah pria yang memiliki integritas dan etos kerja tinggi. Tentu saja, sayang. Aku tahu kamu adalah manajer yang brilian, hanya saja terhalang oleh lingkungan kerja yang beracun, ujar Melin, meraih tangan Haidar. Tapi sebelum kamu melamar pekerjaan lain, aku punya satu hal lagi yang harus kita bicarakan. Ini tentang perusahaanmu. Haidar memicingkan mata. Perusahaanku? Maksudmu perusahaan yang diakuisisi Vanguard Holdings? Aku sudah siap menyerahkan kendali, Melin. Aku tidak akan mencampuri urusan Paramount Group. Melin tertawa kecil. Dengar, Haidar. Aku tidak pernah melakukan akuisisi untuk mengambil alih kendali perusahaan darimu. Aku melakukannya untuk mengamankan aset berhargamu dari manipulasi licik Pak Danu. Dan aku tidak melakukan itu untuk mempekerjakanmu sebagai karyawanku. Melin bangkit dan berjalan ke mejanya. Ia mengambil sebuah amplop resmi. Aku sudah bilang, aku ingin kamu berdiri di atas kakimu sendiri. Tapi aku juga ingin kamu bekerja di lingkungan yang aman. Dan aku tahu kamu mencintai perusahaan yang kamu bangun, kata Melin, menyerahkan amplop itu. Haidar membuka amplop itu, tangannya gemetar. Itu adalah surat resmi dari Dewan Direksi Vanguard Holdings. Di sana tertulis, pengangkatan resmi Tuan Haidar sebagai Chief Executive Officer, CEO, perusahaan konstruksi yang baru diakuisisi, efektif segera. Haidar terperangah. Ia menatap Melin, matanya berkilauan tak percaya. CEO? Melin, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Melin kembali duduk di sampingnya, memeluk lengan Haidar. Aku adalah investor utama, Haidar. Dan aku adalah istrimu. Aku tahu kamu adalah pemimpin yang hebat. Aku percaya pada kemampuanmu. Dengan kamu sebagai CEO, kamu bisa menjalankan perusahaan itu dengan integritasmu sendiri, tanpa harus takut intervensi Ibu Maya, Kak Rani, atau Pak Danu. Vanguard Holdings adalah perisaimu. Aku menunjukmu sebagai CEO, bukan karena kamu suamiku, tapi karena kamu adalah orang yang paling kompeten untuk memimpin perusahaan itu, dan menjauhkannya dari orang-orang serakah, jelas Melin. Anggap saja ini adalah hadiah pernikahan kedua yang lebih berharga, kepercayaan penuh padamu. Haidar tak mampu berkata-kata. Ia memeluk Melin erat-erat. Ia menyadari, Melin telah memberinya kembali harga dirinya sebagai seorang pria dan pemimpin, memberinya kesempatan untuk berkarya tanpa harus menjual jiwa. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Aku janji, aku akan bekerja keras. Aku akan menjalankan perusahaan ini dengan integritas yang tinggi. Aku akan buktikan bahwa cintaku padamu tidak membuatku lemah, justru membuatku lebih kuat. Janji Haidar, air mata kebahagiaan dan penyesalan tulus menetes. Setelah Haidar menerima jabatan CEO, ia mulai bekerja kembali, tetapi kali ini, beban kerjanya terasa ringan. Melin memastikan Haidar memiliki tim terbaik dan perlindungan hukum yang tak tertandingi. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam romantis di balkon penthouse mereka, Melin menanyakan tentang Ibu Maya. Haidar, apakah ibumu menghubungimu setelah kamu kembali ke sini? Haidar menghela napas. Ya, Bu.
Ibu meneleponku. Dia menangis. Dia bilang dia menyesal. Dia bilang dia dan Rani tidak akan pernah lagi menilai orang dari sampulnya. Lalu, aku memaafkan mereka, Melin. Tapi aku bilang, aku tidak akan kembali. Aku bilang, mereka harus belajar menghadapi konsekuensi. Aku tidak melarang mereka bertemu cucunya kelak. Tapi mereka harus menghormati kamu sebagai istri dan ibu dari anakku. Aku harus memastikan bahwa garis batas sudah ditarik jelas. Haidar menjelaskan, ketegasannya setebal benteng pertahanan. Melin tersenyum puas. Haidar telah tumbuh. Ia telah belajar. Cinta yang tulus telah membebaskannya dari belenggu keluarga yang manipulatif. Bagus, Haidar. Kita tidak ingin anak kita lahir di lingkungan yang penuh prasangka, kata Melin, lalu ia tersenyum jahil. Ngomong-ngomong, aku sudah membatalkan semua proyek Pak Danu di seluruh Asia. Itu adalah balasan manis untuk usahanya memisahkan kita. Haidar tertawa. Tawa yang riang, tawa yang sudah lama tidak ia dengar. Istriku memang yang terbaik. Ratu yang melindungiku dengan tangan besi dan hati emas. Mereka duduk berdua, menikmati keindahan kota di bawah mereka. Melin memandang Haidar, suaminya, yang kini menjadi CEO yang disegani. Yang paling penting, ia adalah pria yang memilih cinta di atas segalanya. Melin tahu, ia telah berhasil dalam misinya, menemukan cinta sejati tanpa dibayangi kekayaan, dan ia telah menyelamatkan pria yang ia cintai dari kehancuran. Melin menyentuh perutnya yang semakin besar. Mereka sudah memiliki segalanya. Cinta, kekayaan, dan yang paling utama, kedamaian yang tak ternilai harganya. Waktu berlalu dengan cepat, secepat aliran sungai di musim semi. Setelah kepindahan mereka ke penthouse dan penobatan Haidar sebagai CEO, kehidupan Melin dan Haidar berubah total, dipenuhi oleh keseimbangan antara kekuasaan dan kasih sayang. Melin kini memasuki usia kehamilan 8 bulan. Haidar, sebagai CEO baru, bekerja dengan semangat yang membara. Ia menjalankan perusahaan dengan etos yang tinggi, bersih dari intervensi toksik keluarga atau ancaman Pak Danu yang kini telah kehilangan taringnya. Ia membuktikan kepada Melin bahwa kecintaannya pada Melin tidak pernah melemahkan dirinya, justru memberikan landasan moral yang kuat dalam bisnis. Namun, fokus utama Haidar tetap pada Melin dan calon bayi mereka. Ia memastikan Melin mendapatkan perawatan terbaik. Setiap sore, ia pulang lebih awal, membantu Melin menyiapkan kamar bayi yang kini dipenuhi pernak-pernik mewah namun dipilih dengan hati-hati oleh Haidar sendiri. Suatu sore, saat Haidar sedang merakit kursi goyang bayi di ruang keluarga, Melin menghampirinya. Haidar, kamu tidak perlu repot-repot merakit ini. Tuan Felix bisa memanggilkan tim profesional untuk mengerjakannya, ujar Melin lembut, tangannya mengusap bahu Haidar. Haidar tersenyum, senyum tulus yang semenyejukkan angin sore. Aku mau melakukannya sendiri, sayang. Aku ingin anak kita tahu, ayahnya bersusah payah menyiapkan tempat tidurnya. Aku tidak mau dia lahir dan hanya mengenal kemudahan. Aku ingin dia merasakan cinta dan usaha dari kedua orang tuanya. Melin memeluk Haidar dari belakang. Kamu sudah banyak berubah, Haidar. Kamu sudah menjadi pria yang utuh. Itu semua karena kamu, Melin. Kamu mengajarkanku bahwa cinta sejati jauh lebih berharga daripada kekayaan yang selama ini dikejar oleh keluargaku, jawab Haidar, mencium tangan Melin. Meskipun Haidar telah menarik garis batas yang jelas dengan Ibu Maya dan Kak Rani, Melin tahu, seorang ibu tetaplah seorang ibu, dan seorang nenek tetaplah seorang nenek. Haidar sudah memaafkan mereka, namun hubungan mereka tetap terputus. 2 minggu sebelum perkiraan tanggal persalinan, Ibu Maya menelepon Haidar. Suaranya terdengar rapuh dan penuh penyesalan, jauh dari wibawa ratu yang sombong. Haidar, nak, ibu tidak meminta apa-apa. Ibu tidak meminta uang atau jabatan. Ibu hanya ingin bertanya, bagaimana kabar Melin dan calon cucu ibu? Apakah Melin baik-baik saja? Tanya Ibu Maya, suaranya tercekat. Haidar terdiam sejenak. Ia tahu, permintaan maaf ini terasa lebih tulus setelah mereka merasakan konsekuensi pahit dari keserakahan. Melin baik-baik saja, Bu. Dia sehat, dan kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, jawab Haidar, nadanya formal namun tidak dingin. Haidar,
Ibu benar-benar minta maaf. Ibu tahu kesalahan ibu fatal. Ibu telah mengusir Melin, menuduhnya yang tidak-tidak. Kami sudah merasakan akibatnya. Kami kehilanganmu, kami malu, dan yang paling utama, kami kehilangan kesempatan untuk melihat cucu kami tumbuh. Suara Ibu Maya terdengar pilu. Kami sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Nak, kami tidak akan lagi menilai seseorang dari statusnya. Kami sudah membuang piring porselen itu. Bu, itu hanya simbol kebodohan kami. Tambah Kak Rani di seberang telepon. Suaranya terdengar sangat menyesal. Haidar menoleh ke Melin, yang kebetulan mendengarkan percakapan itu. Melin mengangguk perlahan, memberikan izin tanpa kata. Melin tahu, rekonsiliasi ini penting untuk kedamaian jiwa Haidar. Bu, aku memaafkan kalian. Melin juga memaafkan kalian. Tapi aku tidak bisa kembali ke sana, kata Haidar. Kami tidak meminta kamu kembali. Nak, kami hanya... Bisakah kami datang? Sekali saja? Kami hanya ingin melihat Melin. Kami ingin melihat kamar cucu kami, pinta Ibu Maya, kini menangis terseduh-seduh. Haidar melihat Melin. Melin tersenyum, tatapannya hangat seperti api unggun. Baik, Bu. Kalian boleh datang, tapi ada syaratnya, kata Haidar tegas. Kalian datang sebagai tamu yang menghormati istri dan ibunya cucu kalian. Jangan pernah lagi ada ucapan tentang uang, status, atau masa lalu. Jika Melin merasa tidak nyaman, kalian harus segera pergi. Ibu Maya langsung menyanggupi. Tentu, Nak. Kami janji. Terima kasih, Haidar. Terima kasih banyak. 2 hari kemudian, Ibu Maya dan Kak Rani tiba di penthouse Melin. Mereka datang tidak dengan pakaian mewah, melainkan dengan pakaian yang lebih sederhana, dan membawa sepasang sepatu bayi rajutan yang mereka buat sendiri, sebuah hadiah yang jauh lebih tulus daripada hadiah mahal manapun. Melin menyambut mereka dengan senyum. Ekspresi wajah Ibu Maya dan Rani sangat berbeda. Tidak ada lagi kesombongan berlapis emas, hanya ada ketulusan dan rasa hormat yang mendalam. Mereka bahkan membungkuk sedikit saat menyalami Melin. Melin, kami datang untuk meminta maaf secara langsung. Kami benar-benar menyesal atas semua yang kami katakan dan lakukan. Kami tidak pernah menyangka kamu adalah Nona Amira. Tapi terlepas dari siapa kamu, kami telah menghancurkan hati wanita yang tulus, ujar Ibu Maya. Air matanya kini mengalir tulus, seperti hujan di musim kemarau. Rani menambahkan, kami minta maaf, Melin. Kami buta. Kami hanya melihat uang, bukan manusia. Kami tahu kata maaf tidak cukup, tapi kami harap kamu mau menerima ketulusan kami. Melin memegang tangan Ibu Maya. Tangannya yang semula ringkih kini sekuat baja. Ibu, Kak Rani, saya sudah memaafkan kalian. Saya tahu kalian tulus. Saya tidak pernah ingin melihat kalian menderita. Saya hanya ingin kalian tahu, cinta lebih penting dari segala kekayaan dunia. Melin kemudian mengizinkan mereka melihat kamar bayi. Ibu Maya dan Rani terharu melihat kamar yang mewah namun penuh sentuhan kasih sayang Haidar. Mereka memegang sepatu rajutan itu, dan tangis Ibu Maya pecah. Cucu Ibu, semoga dia lahir dengan selamat, Melin. Kami janji, kami akan menjadi nenek dan tante yang lebih baik. Kami tidak akan pernah lagi memandang rendah siapapun, janji Ibu Maya, mencium tangan Melin. Momen rekonsiliasi itu adalah penyembuhan bagi luka lama. Haidar melihat interaksi itu dari kejauhan. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia tidak hanya mendapatkan kembali istrinya, tetapi ia juga telah menyelamatkan moralitas keluarganya sendiri. Setelah kunjungan itu, hubungan mereka membaik. Ibu Maya dan Rani sesekali mengirim makanan, bukan lagi dengan motivasi transaksi, melainkan dengan ketulusan seorang keluarga. Melin tahu, mereka tidak akan pernah bisa sepenuhnya kembali seperti dulu, tetapi kedamaian telah tercapai. Haidar dan Melin kini fokus menunggu kelahiran anak mereka. Mereka tahu, kisah mereka adalah sebuah epik tentang cinta yang diuji oleh keserakahan, tetapi diselamatkan oleh kekuatan yang tersembunyi. Di malam yang sunyi, Haidar memeluk Melin. Perut buncit Melin menyentuh dada Haidar. Semua sudah selesai, sayang. Semua masalah sudah kita lewati, bisik Haidar. Ya, Haidar. Dan kita menang.
Kita membuktikan bahwa cinta adalah kekuasaan tertinggi, jawab Melin. Mereka menanti hari esok, hari di mana buah cinta sejati mereka akan lahir, menandai babak baru yang bahagia dalam hidup mereka. 3 minggu setelah rekonsiliasi yang mengharukan, kehidupan Melin dan Haidar mencapai puncak kebahagiaannya. Di tengah malam yang hening, di penthouse mewah mereka yang kini terasa hangat, Melin merasakan kontraksi yang sesungguhnya. Haidar, sudah waktunya, bisik Melin. Suaranya tercekat menahan rasa sakit. Haidar, yang tidur dengan insting suami siaga yang tinggi, segera terbangun. Ketenangan yang ia peroleh dari Melin, kini menjadi jangkar yang mencegahnya panik. Oke, sayang. Tarik napas. Kita akan melakukannya. Tuan Felix sudah menunggu, kata Haidar, cepat-cepat membantu Melin. Perjalanan ke rumah sakit, meskipun singkat, terasa seperti perjalanan seumur hidup. Melin dibawa ke kamar bersalin VIP yang telah disiapkan secara eksklusif oleh manajemen Paramount Group. Beberapa jam kemudian, diiringi teriakan Melin yang berjuang dan bisikan dukungan Haidar yang setia, keajaiban pun terjadi. Suara tangisan bayi memecah keheningan ruang bersalin, suara yang semanis melodi kemenangan. Dia perempuan, Tuan Haidar. Cantik sekali, dan sehat, ujar perawat, menyerahkan bayi mungil itu kepada Melin. Melin memeluk putrinya yang hangat. Air matanya mengalir deras. Air mata kebahagiaan yang membersihkan semua kenangan pahit di masa lalu. Haidar berdiri di samping ranjang, menatap kedua wanita di hidupnya dengan kekaguman yang tak terhingga. Ia mencium kening Melin yang basah oleh keringat. Dia adalah hadiah terindah dari Tuhan, sayang. Terima kasih. Kamu hebat, bisik Haidar. Suaranya dipenuhi emosi yang meluap-luap. Mereka menamai putri mereka Amira Melin Paramita, perpaduan antara identitas Melin yang sekarang dan masa lalunya yang sederhana. Kabar kelahiran cucu segera sampai ke telinga Ibu Maya dan Kak Rani. Mereka datang ke rumah sakit keesokan harinya, tidak dengan sorot mata menghakimi, melainkan dengan kerendahan hati yang nyata. Mereka berdiri di sisi Melin, mengagumi bayi Amira Melin. Ibu Maya memegang tangan Melin, matanya berkaca-kaca penuh kasih sayang. Dia sangat cantik, Melin. Mirip denganmu, ujar Ibu Maya, suaranya lembut. Ibu minta maaf, Nak. Ibu minta maaf karena hampir membuat cucu ibu ini lahir dalam keadaan stres. Kami tidak akan pernah lagi mengulangi kesalahan itu. Kak Rani ikut mendekat. Kami sudah berdiskusi, Melin. Kami memutuskan untuk menjual rumah lama kami, dan uangnya kami gunakan untuk mendirikan sebuah yayasan kecil. Yayasan yang membantu penulis muda yang kurang mampu. Kami ingin menebus dosa masa lalu kami yang meremehkan pekerjaanmu. Melin tersentuh. Ia tahu, pengakuan dan tindakan ini adalah bukti nyata bahwa hati mertuanya telah berubah, bukan lagi karena takut kehilangan kekuasaan, tetapi karena sentuhan kemanusiaan yang kembali ditemukan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak Rani. Saya senang mendengarnya. Saya akan mendoakan yang terbaik untuk kalian, jawab Melin tulus. Meskipun Ibu Maya dan Rani tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, mereka diterima sebagai keluarga yang telah bertobat, diizinkan untuk mengunjungi Amira Melin secara teratur. Haidar memastikan bahwa batas-batas yang ia tetapkan tetap dihormati, menjaga kedamaian Melin. Beberapa bulan kemudian, Melin dan Haidar hidup bahagia di penthouse mereka. Haidar menjalankan perusahaannya sebagai CEO dengan sukses besar. Integritasnya yang tinggi membuat perusahaan itu bersinar seperti bintang di bawah payung Paramount Group. Ia kini menjadi tokoh bisnis yang dihormati, bukan karena ia adalah menantu konglomerat, melainkan karena kecerdasan dan kejujuran yang ia miliki. Melin, sebagai Amira Paramita, tetap mengawasi kerajaannya. Namun, ia mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk putrinya. Sesekali, ia menulis lagi, bukan untuk uang, tetapi karena jiwa penulisnya yang sejati tidak pernah hilang. Sore itu, Haidar kembali dari kantor. Ia menemukan Melin sedang duduk di sofa, menggendong bayi Amira Melin yang tertidur pulas. Pemandangan itu adalah lukisan kebahagiaan yang sempurna bagi Haidar.